Dalam sekejap mata, bagian tengah papan catur runtuh, bagaikan jaring raksasa. Bidak-bidak catur di petak itu memancarkan sinar cahaya dan berubah menjadi gumpalan niat pedang yang sangat kuat. Serangannya sengit dan beragam, dan mereka semua membasmi Yu Seng bersama-sama. Jangan pernah pikirkan itu. Sang Santo Bulu mengeluarkan gelombang cahaya suci, namun tak seorang pun dapat menahannya. Niat pedang meledakkan lubang berdarah di perutnya, lalu muncul bekas darah di lengan dan kakinya. Darah suci mengucur deras. Orang suci tingkat rendah ini dipenuhi luka kurang dari 10 tarikan napas setelah memasuki alam Qian Kun. Latihan ilmu pedang Yiki adalah latihan tertinggi dari sebuah aturan, dan jelas bahwa Yu Seng tidak begitu mahir dalam hal ini. Guk-guk kecil keluargaku, aku akan membasmimu. Api rerun dewa suci menyembur dari mata Yu Seng, dan apinya membumbung tinggi ke angkasa, mencoba menembus kendali alam semesta. Sebuah tombak perang transparan melesat dari lengan bajunya dengan suara Swiss, dan dengan ganas menusuk kubah alam semesta, dengan momentum seperti ikan terbang yang menghantam angkasa. Namun, aku membalikkan telapak tanganku pelan, dan alam semesta tiba-tiba terbalik, langit dan bumi bertukar, yin dan yang bercampur, dan tombak perang transparan itu menghantam bumi dengan keras, menyebabkan gelombang kejut dengan dentuman keras. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dan para prajurit di kedua belah pihak tak kuasa menahan diri untuk mundur, dan debu memenuhi langit. Bagaimanapun, itu adalah pukulan dari seorang suci, yang dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan. Sungguh mengerikan bahkan di alam semesta. Aku menatapnya dengan dingin, lalu tiba-tiba mengangkat pedang tulang abadi. Seni pedang transenden berevolusi, dan garis-garis emas terukir di bilah pedang, membentang di udara, dengan cepat membentuk sosok Suyan. Semua orang tercengang, dan banyak orang memandang Li Qingyin. Wajah Li Qingyin secantik bulan, dan ia menatapku dengan sangat tenang, tetapi ada sedikit kebingungan di matanya yang indah. Beban di ujung pedang semakin berat. Seluruh konsepsi artistik dan kekuatan Jin Ge Huasian tersalurkan dalam pedang tulang abadi. Aku berteriak pelan dan mengayunkan pedang itu, menghantamkan seluruh tubuh Jin Ge Huasian ke arah Yu Seng di alam semesta. Ia kini terperangkap di alam semesta dan tak bisa melarikan diri sama sekali. Ia harus menerima serangan Jin Ge Huasian ini, apapun yang terjadi. Sangat marah, Yu Seng meraung, dan terus-menerus mengarahkan tombak di tangannya, semburan gelombang udara yang menyala-nyala meletus, yang sangat panas. Namun, gelombang udara ini langsung menembus seluruh lukisan Jin Ge Huasian. Konsepsi artistik Huasian masih terbungkus aura agung dan kuat, lalu melesat turun. Tiba-tiba, lutut Yu Seng melunak dan ia berlutut. Lengannya hancur berkeping-keping di bawah serangan dahsyat Jin Ge Huasian, dan tombak di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Tubuhnya dipenuhi bekas luka yang tak dapat diperbaiki. Kakek, teriak Zhang Fushui, menguasai. Sekelompok orang dari klan bulu sangat terkejut. Dalam pikiran mereka, Santo Bulu adalah simbol ketangguhan, tetapi hari ini ia dikalahkan di depan mereka, dan ia dikalahkan oleh seorang kultivator generasi muda. Rasa malu ini hanyalah bencana bagi klan bulu. Zhang Juyun sudah mati, dan sekarang mereka telah kehilangan Santo Bulu lainnya. Fondasi seperti apa yang tersisa bagi klan bulu? Tatapan mata Murong Jia dingin dan ia tak bergerak. Baginya, kekalahan dan nyaris matinya Yu Seng tampak seperti hal kecil yang biasa. Lengan Sein Bulu hancur menjadi abu, dan kulit serta darah suci di sekitar kakinya hancur berkeping-keping oleh niat pedang Jin Ge Huaxian. Tatapannya semakin tajam, dan ia meraung, kalau kau tidak mati, bagaimana klan buluku bisa bertahan hidup di dunia di masa depan? Desir, gumpalan api rerun dewa suci merembes keluar dari kepalanya, menyelimuti seluruh rerun dewa suci. Hati-hati, dia ingin meledakkan sebagian rerun dewa suci. Sepupuku memperingatkan dengan keras. Lin Muzhao dan Li Qingyin terbang hampir bersamaan, pakaian mereka putih bagaikan salju, rok panjang mereka berkibar tertiup angin, melangkah di atas awan dan energi yang kacau, seperti dua peri tak tertandingi yang turun ke dunia fana. Jangan datang ke sini. Sebuah bola energi suci menyelimuti alam Qian Kun dari luar. Dasar Yu Seng. Dia ingin menjebakku di alam Qian Kun dan menghancurkanku serta rerun dewa suci bersama-sama. Dia benar-benar punya rencana yang bagus. Membasmi. Aku benar-benar melepaskan niat membasmiku, menggenggam pedang tulang abadi, dan tubuhku tiba-tiba melayang ke udara dan tenggelam. Bila pedang itu berubah menjadi ribuan niat pedang yang menyapu, menghancurkan tengkorak Yu Seng. Bersamaan dengan itu, aku mengangkat tinjuku, dan simbol naga sejati terbentuk menjadi segel suci, yang kuledakkan ke arah rerun dewa spiritualnya. Seketika, seekor naga sejati melingkar dari lenganku, meraung, dan menghantam kepala Yu Seng dengan keras. Segel tinju naga sejati. Deng! Seluruh bumi berguncang, dan tubuh Yu Seng terhempas ke tanah. Seluruh kepalanya hancur berkeping-keping, dan darah suci berceceran dengan liar.
Rerun Dewa Suci yang setengah terbakar hancur oleh hantaman tinju naga sejati. Rerun Dewa Suci berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke langit. Itulah kristalisasi dari kultivasi Yuseng seumur hidup, tetapi kini ia akan kembali menjadi debu. Berdebar, tubuh Yuseng jatuh lurus ke bawah. Meskipun Rerun Dewa Suci hancur, sebuah bola energi dengan cahaya bintang yang bersinar tertinggal. Itu adalah sumber Rerun Dewa Suci yang legendaris, yang setara dengan bagian dari kristalisasi kultivasi. Bola energi itu terpisah dari Rerun Dewa Suci. Rerun Dewa Suci menyimpan ingatan, aturan, dan seni bela diri orang suci, sementara sumber Rerun Dewa Suci menyimpan kekuatan suci yang dahsyat. Benda ini adalah harta karun. Setelah dimurnikan, efeknya akan jauh lebih kuat daripada batu Yuan suci biasa. Aku hanya mengangkat tanganku dan mengambil sumber Rerun Dewa Suci. Tangan itu hangat dan terbungkus energi suci, lalu kukirimkan ke dunia daun ilahi di antara kedua alisku. Ini hal yang baik, dan bisa dianggap sebagai rampasan perang ini. Di alam atas, para santo adalah semacam eksistensi yang melampaui daging fana, tetapi ada juga pertempuran antar santo. Alasan mereka saling menaklukkan kemungkinan besar tak lain adalah Rerun Dewa Suci dan sumber Rerun Dewa Suci. Bu Yixuan. Wajah Zhang Fushui memucat saat ia berteriak dengan marah, kau membasmi kakekku, dan sekarang kau ingin mengambil sumber Rerun Dewa Suci miliknya. Segera, kau harus mengembalikan sumber Rerun Dewa Suci kepada klan bulu, jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Seorang lelaki tua di belakangnya juga berkata dengan dingin, Bu Yixuan, ada dua orang suci bergelar di sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Kembalikan sumber Rerun Dewa Suci kepada kepala keluarga segera. Aku mengangkat pedang tulang abadi yang berlumuran darah dan berkata dengan tenang, Santo Bulu yang bermartabat menantangku, dan sekarang aku telah membasminya. Beraninya kau meminta sumber Rerun Dewa Suci. Kalian dari klan bulu sungguh tak tahu malu. Sambil berbicara, aku mengarahkan pedang tulang abadi langsung ke arah orang-orang di depanku. Aku berkata dengan dingin, kalian tidak akan menyerang rumah Pangeran Buku. Ayo, aku akan membasmi mereka satu persatu. Kita lihat siapa yang bisa melewatiku. Si idiot ini, Li Qingyin menghentakkan kakinya karena marah. Adik laki-laki, mata indah Lin Muzhao bagaikan air. Sepupuku memegang tombak Phoenix perak di tangannya dan tidak berkata apa-apa. Tante Yao, Tang Kueran, Feng Qingyi, Gu Wei, dan yang lainnya menggertakkan gigi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa aku akan terjun sendirian untuk menantang para penguasa yang menyerbu. Tampaknya hanya Fan Qingyan dan Sang Zuyue yang memahaminya. Sang Zuyue menghela napas dan berkata, tak kusangka. Aku, Sang Zuyue, telah berlatih seumur hidup, dikenal tak terkalahkan di samping permaisuri, menjadi generasi pendekar pedang termuda, tapi kini aku butuh teman kecil seperti ini untuk melindungiku. Mata indah Fan Qingyan berbinar. Sugu dan Liping sama-sama santo bergelar. Mereka tidak akan pernah menyerang junior yang belum menyalakan api Rerun Dewa Suci. Mereka tidak boleh kehilangan muka. Jika kita, para santo pedang, melawan mereka, kedua santo bergelar itu akan menyerang, dan kita akan kalah dan mati. Bu Yixuan mungkin tampak arogan, tetapi sebenarnya dia melindungi kita. Pada saat ini, dari kedalaman kediaman Pangeran Bu, seberkas cahaya suci melesat ke langit, memantulkan garis-garis cahaya suci di atas langit, seolah-olah aturan surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah ditetapkan. Kemudian, suara halus pohon anggur ilahi terdengar, kau dan aku memanggilku pohon ibel. Baiklah, Bu Yixuan bisa menantang siapapun, tetapi jika seorang suci bergelar bertindak, aku, pohon ibel, akan bertindak. Suaranya tidak keras, tetapi penuh ancaman. Liping dan Sugu tampak agak pucat, terutama Sugu. Mungkin karena usianya, dua tetes keringat menetes di wajahnya. Ia terengah-engah, bersandar pada tongkatnya, dan berkata sambil tersenyum, pohon ibel ini, memang sangat ganas. Namun, bagaimana mungkin aku menyerang seorang setengah suci junior? Kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu. Liping menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang, para Sein dari rumah Jenderal Zenyuan dan Menara Delapan Kehancuran saja sudah lebih dari cukup untuk membasmi Bu Yixuan. Kenapa aku harus bertindak? Tidak semua Sein selemah Yu Seng. Pernyataan ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara orang-orang klan Yu. Zhang Fushui dan sekelompok tetua menunjukkan ekspresi marah, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, dengan kematian Santo Yu, klan Yu tidak lagi memiliki seorang santo. Meskipun secara nominal adalah anggota klan Yu, ia adalah seorang santo pedang, dan klan Yu tidak dapat mempertahankan orang seperti itu. Dan siapakah Liping? Ia adalah penguasa seluruh wilayah utara Menara Bahuang dan seorang santo bergelar. Siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun? Kong, pedang berkilat di mana-mana, dan seorang jenderal dari kediaman Jenderal Zenyuan melangkah ke udara.
Tubuhnya berkobar dengan api rerun Dewa Suci, dan ia memiliki momentum untuk membakar dunia. Api berkobar di pedang panjangnya. Ia menatapku dengan mata dingin dan berkata, "Anak kecil, jangan berpikir kau begitu hebat hanya karena kau membasmi Yuseng." Meskipun Yuseng menyalakan api rerun Dewa Suci, ia tidak cukup kuat di alam suci. Auranya memang jauh lebih kuat daripada Yuseng, dan dengan latihan pedangnya, dia tampaknya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang pedang suci. "Siapa kamu?" tanyaku. Dia berkata dengan dingin, "Panglima tertinggi Istana Jenderal Zenyuan, Kupeng." Dengan mata jalur pedang yang aktif, darah mengalir deras di sumsum tulang Kupeng, dan tulang-tulang punggungnya mengalami deformasi yang parah. Ini adalah tanda-tanda bahwa ia telah dirasuki oleh ibel darah. Bahkan, beberapa jenderal lain dari kediaman Jenderal Zenyuan juga dikuasai oleh ibel darah tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka mengikuti Murong Jia untuk menyerang kediaman Pangeran Bu tanpa membedakan yang benar dan yang salah? Sambil mengarahkan pedangnya lurus, Kupeng berkata dengan tenang, "Apakah kau siap untuk mati?" "Tidak pernah siap." Aku tersenyum tipis, dan aura pedang yang dahsyat melesat keluar dari atas kepalaku, berubah menjadi kekuatan eksternal dari alam kesatuan hati pedang tingkat tinggi. Pada saat yang sama, bayangan Dharma dari pedang suci Bei Chen Feng masih melekat pada pedang tulang abadi, dan gumpalan aura pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhku. Menghadapi seorang santo kuat yang hanya kalah dari pedang suci, aku harus bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun Kupeng adalah seorang santo tingkat rendah, tampaknya kekuatan santonya sudah penuh dan ia telah mencapai puncak santo tingkat rendah. Ia bisa saja menerobos alam kapan saja. Santo seperti itu, dalam hal penguasaan aturan dan kekuatan santo, jelas tidak sebanding dengan santo bulu. Kupeng menebas dengan pedangnya, dan 9 lapis energi pedang berputar-putar, bagaikan gelombang dahsyat setinggi puluhan kaki yang datang dengan kekuatan yang luar biasa. Niat pedang tersembunyi di dalam gelombang dahsyat itu, terhubung secara rumit, memenuhi setiap aturan ruang. Ini adalah puncak pencerahan hati pedang, dan memang sangat kuat. Selama dia bisa menembus level ini, dia akan menjadi santo pedang sejati. Hanya ada 2 standar bagi para Sein pedang di alam atas. Pertama, menyalakan api rerun Dewa Suci, dan kedua, mencapai kesatuan pedang dan hati dalam ilmu pedang. Jika semuanya terpenuhi, seseorang dapat naik ke tahta Sein pedang. Sedangkan untuk Paviliun Pedang Akademi Bailu, melewati semua tantangan untuk disebut Sein pedang lebih berat. Namun, semua master tingkat Sein pedang dari kedua akademi telah menempuh jalur ini. Sekalipun seseorang menyalakan api rerun Dewa Suci dan memahami kesatuan pedang dan hati, jika ia gagal lulus ujian Paviliun Pedang tingkat 9, ia tetap tidak dianggap sebagai Sein pedang. Menghadapi pedang Kupeng, aku tak punya pilihan selain menggunakan tipuan. Aku melangkah maju dan menciptakan papan catur di dunia yang kacau. Papan catur itu membentang 100 kaki, menutupi Kupeng dan aku. Kemudian jatuh dengan cepat, membentuk alam Qiankun. Tiba-tiba, pedang Kupeng menjadi jauh lebih lambat, dan ia mengangkat tangannya dan menebas bulan dengan pedang abadinya. Set! Cahaya pedang menyapu langit, menghancurkan niat pedang Kupeng. Namun, tepat saat hancur, ia tiba-tiba mengubah gerakannya. Dengan satu jentikan bilah pedang, puluhan gambar Dharma kerucut batu menerobos papan catur dan menyerang. Sungguh niat pedang yang tajam, gambar Dharma kerucut batu ini hampir tak bisa dibedakan dari yang asli. Aku berteriak pelan dan langsung menggunakan 9 pedang untuk menyatu. Pedang tulang abadi menyemburkan cahaya merah menyala setinggi beberapa kaki, membelah gambar Dharma kerucut batu ini satu persatu. Bagus sekali, bagaimana dengan pedang ini? Kupeng tertawa terbahak-bahak, dan pedangnya berubah menjadi guntur dan menembus udara dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Aku mengerutkan kening. Sungguh Letnan Jenderal yang kuat. Ilmu pedangnya sungguh luar biasa. Terlihat sederhana, tetapi penuh aura pembasmi. Seluruh ilmu pedangnya ditujukan untuk membasmi, tanpa gerakan yang tidak perlu. Pedang itu datang secepat guntur, dan aku hanya bisa melawan balik tanpa sadar. Pedang tulang abadi melepaskan kekuatan lembut, dan tiba-tiba melilit pedang lawan seperti katail. Teknik memutar pedang, berderit, energi suci dan api rerun Dewa Suci saling bertabrakan, dan perasaan tercekik menyelimutiku. Dalam kobaran api, seluruh aturan pedang mulai runtuh, yang tiba-tiba membuatku merinding, dan aku mendapat firasat buruk. Benar saja, dengan bunyi cahaya pedang putih yang terbungkus energi suci melesat ke arah wajahku. Itu adalah kekuatan gelap. Pedang Kupeng begitu cepat, tetapi masih ada kekuatan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada waktu untuk menghindar, dia pun segera mengangkat kepalanya dan terbang melintasi udara. Ledakan, energi pedang pelindung 9 lapis itu tertembus hampir seketika. Pada saat yang sama, cahaya pedang menyapu daguku, meninggalkan luka mengerikan sedalam setengah inci. Bahkan tulang-tulangku sedikit remuk. Rasa sakit yang membakar datang, dan detik berikutnya, rasa krisis yang lebih kuat datang.
Kupeng mengayunkan tubuhnya dalam cahaya pedang dan menusukkan pedang itu ke jantungku seperti guntur. Mundur, pedang tulang abadi menebas dinding pedang, menangkis serangan mematikan Kupeng. Namun, tepat saat aku mundur, Kupeng mengambil inisiatif dan menendang. Ujung kakinya, yang terbungkus api rerun Dewa Suci, menembus dinding pedang dan menendang langsung ke perut bagian bawahnya, tetapi dihalangi oleh gagang pedangku yang terbenam. Dengan suara bang, ia terdorong mundur puluhan kaki, tampak sangat malu. Jadi kamu memang seperti itu. Kupeng tersenyum, matanya dipenuhi energi menggoda, pedangnya yang berlumuran darah diturunkan saat ia melangkah maju, aura pedang yang kuat berputar di sekujur tubuhnya. Meskipun kau memiliki kualifikasi untuk membasmi seorang Sein, kau hanya bisa membasmi Sein tingkat rendah seperti Yu Seng, yang baru saja menyalakan api rerun Dewa Sein. Jika kau bertemu denganku, kau akan celaka. Di belakangnya, suara Lin Muzhao dan Tan Tai Yao terdengar. Adik, mundurlah dan berhenti berkelahi. Bu Yixuan, segera kembali. Tapi aku menggelengkan kepala dan berkata, aku belum kalah. Kalau aku kalah, sepupuku yang akan mengambil alih. Kalau sepupuku kalah, Xiaoyan yang akan mengambil alih. Kalau Xiaoyan kalah, kakak perempuanku yang akan mengambil alih. Hari ini, kita tidak punya jalan keluar. Kalau begitu, ayo kita lawan sekuat tenaga dan basmi dia. Suara sepupu Bu Suanyin terdengar tegas dan penuh tekad. Li Qingyin mengangguk benar, hancurkan monster ini dan pertahankan martabat jalan lurus di alam atasku. Zhao Hao, Song Qian, Tong Zuo, Mo Li, dan yang lainnya menggertakkan gigi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, mereka mungkin hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lemah dan tidak mampu membantu sama sekali. Kemauan yang bersatu akan menghasilkan kekuatan, itu hebat. Kupeng, yang diselimuti api rerun Dewa Suci, tertawa, lalu kenapa? Bisakah persatuan benar-benar memindahkan gunung? Aku sungguh tidak percaya. Aku akan menerobosmu dan menghancurkan istana Bu, tempat di mana semua orang bersatu. Kenapa kamu banyak bicara? Apa kamu berkelahi dengan mulutmu? Aku menyeka darah dari daguku, dan dengan jentikan jari, darah itu terbakar menjadi abu. Aku tersenyum dan berkata, sekuat apapun dirimu, kau tetap bukan ahli pedang. Kalau kau bukan ahli pedang, tak ada yang perlu ditakutkan. Arogan, Kupeng meraung, mengangkat pedang panjangnya, dan langsung melepaskan puluhan badai pedang. Wajahnya tampak sangat ganas, dan ia bergegas maju bersembunyi di tengah badai pedang, berteriak di hadapanku, kau tak punya sedikit pun modal untuk bersikap sombong. Matilah. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka mata saat Kupeng menerjangku. Aturan ilmu pedang berkelebat di mataku, dan dalam sekejap mata, sekeliling berubah menjadi jurang, jurang yang penuh dengan petak catur dan bidak catur yang berkilauan. Itulah alam Dongsu. Sesaat, aturan ilmu pedang yang dibawa oleh puluhan badai yang dilancarkan Kupeng terungkap satu demi satu. Kemampuan untuk melihat menembus segalanya ini jauh lebih unggul daripada alam segala sesuatu dan mata dewa ilmu pedang. Ini adalah penguasaan aturan yang sempurna. Satu demi satu, kekurangan dan kelemahan yang sulit ditemukan terungkap di wilayah Dongsu. Dan Kupeng masih meraung dan membasmi, tampak bertekad untuk menang. Kesempatan telah datang. Pelangi menembus matahari. Sebuah cacat, kena. 9 tikungan Wei Yang. Manfaatkan kelemahannya dan serang lagi. Teknik pedang tarik. Kelemahan, serang lagi. 3 gerakan berturut-turut mengenai titik-titik vital, dan seketika niat pedang badai yang dipanggil Kupeng runtuh. Ia hampir menjadi gila, dan dengan raungan, ia mendesak teknik pedang untuk keluar. Di tengah tusukan yang sangat cepat itu, tiba-tiba aku berbalik ke samping, dan bilah pedang itu melewati bahuku. Saat itu, bahuku tertutup sisik. Aku mengangkatnya secara horizontal dan memukul pergelangan tangan Kupeng. Terdengar suara bang yang keras, seolah-olah gunung berguncang. Kupeng langsung menjatuhkan pedangnya, wajahnya penuh kengerian bagaimana mungkin. Kembali ke sini. Ia merentangkan kelima jarinya, ingin mengendalikan pedang itu kembali, tetapi bagaimana mungkin aku memberinya kesempatan seperti itu. Aku menebas energi pedang ke udara, menjatuhkan pedang Kupeng dari wilayah Dongsu, lalu berbalik dan melancarkan serangan 3 pedang, memaksa Kupeng mundur. Ia sangat marah, dan dengan 2 jari terentang, ia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk mengaktifkan teknik pedang dan mulai bertarung lagi. Yang satu menggunakan tangan kosong, sementara yang satu lagi menggunakan pedang tulang abadi. Bayangkan saja perbedaannya. Terlebih lagi, karena berada di alam void, semua gerakan Kupeng terlihat jelas. Setelah puluhan gerakan, ia dipenuhi luka. Matanya dipenuhi api yang menyihir, dan ia berteriak dengan keras, aku dari kediaman Jenderal Zhen Yuan, beraninya kau membasmiku. Jika kau menyinggung istana buangku, aku akan membasmimu meskipun kau adalah Raja Surga. Sedikit niat pedang menembus dada Kupeng dengan suara Swiss, menusuk jantungnya,
tetapi vitalitas orang suci itu terlalu kuat. Ia tidak akan mati selama rerun dewa suci dihancurkan. Ia terus mengayunkan tangannya dan menyempurnakan niat pedang untuk menyerang dengan liar. Kementerian Pendapatan perlu diperkuat. Aku meraung, dan pedang tulang abadi menebas bahu Kupeng. Aku menggeram, lihat baik-baik, Kupeng ini sudah lama dikuasai oleh ibel darah, tapi kau, dengan penglihatanmu yang redup, malah mengikuti sekelompok ibel darah untuk menyerang rumah Pangeran Bu. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tidakkah kau tahu bahwa Permaisuri Tianxin sudah lama membenci klan ibel darah? Sugu mengerutkan kening, tidak ada bukti, hanya kata-kata. Jika kau bilang dia ibel darah, apakah itu berarti dia memang ibel darah? Aku akan membuktikannya padamu. Kekuatan pedang itu bergemuruh bagai guntur. Seranganku semakin mendesak. Setelah mengiris lengan Kupeng sepenuhnya dan membuatnya tak bisa berlatih teknik pedang, aku berkata dengan dingin, apa kau menunggu mati jika tak menggunakan kekuatan ibel darah? Mata Kupeng merah padam, dipenuhi energi ibel, tetapi senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ia merendahkan suaranya dan berkata, kau pikir aku akan tertipu dan tergoda olehmu? Silakan saja melamun. Mati saja. Pedang tulang abadi berubah menjadi gelombang udara putih dan melesat menembus alis Kupeng, menghancurkan rerun dewa suci. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat tangannya untuk merebut sumber rerun dewa suci dan mengirimkannya ke dunia Senyai. Lalu, ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membukanya. Kelima jarinya yang bagaikan cakar naga mencengkeram tulang belakang Kupeng, dan dengan paksa menarik seluruh tulang belakang yang cacat parah itu keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, gumpalan energi ibel yang melilit tulang belakang itu terekspos di bawah sinar matahari, berderit, berubah menjadi aliran uap, lalu menghilang. Aku melempar kerangka cacat itu ke rumput di depan Sugu dan berkata, Tuan Sugu, apa kau tidak mengenali ini sebagai kerangka dari klan ibel darah? Apa kau butuh bukti lebih lanjut? Bukti apa yang hanya tulang belulang? Tuan Sugu, aku sudah lama mendengar bahwa Jenderal Kupeng dari rumah Jenderal Zenyuan terlahir dengan tulang dan pemahaman yang luar biasa. Sekarang tampaknya itu benar. Tapi orang menyebalkan kecil Bu Yixuan ini benar-benar menggunakan ini untuk mencemarkan nama baik rumah Jenderal Zenyuan. Ini benar-benar tak tertahankan. Bu Yixuan membasmi seorang jenderal terkenal dengan prestasi militer yang hebat, otang pembawa sial. Sugu setengah percaya dan setengah ragu. Ia melirik Murongjia dengan tenang dan berkata, Nona Murong, Anda adalah salah satu dari 10 wanita yang melayani Yang Mulia. Anda tahu temperamen Yang Mulia. Beliau lebih suka membasmi orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi jika menyangkut ibel darah dan klan pengendali mayat. Roh-roh jahat terlarang ini dan umat manusia kita tidak dapat hidup berdampingan di dunia. Anda harus sangat jelas tentang ini. Jika memang ada masalah dengan rumah Jenderal Zenyuan, saya pasti tidak akan menoleransinya. Sambil berbicara, Sugu melayang ke udara, memimpin sekelompok pria kuat dari Kementerian Rumah Tangga. Ia terbang ratusan kaki jauhnya dari klan bulu sebelum berhenti, yang telah membuktikan sikapnya. Murongjia sedikit mengernyit Tuan Sugu, apakah Anda bahkan tidak percaya apa yang saya katakan? Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kupeng memang memancarkan aura ibel yang kuat sebelum kematiannya. Nona Murong tidak benar-benar berpikir bahwa mataku kabur dan aku tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, kan? Mendengus. Semua orang bilang Tuan Sugu itu rubah tua. Sekarang sepertinya itu benar. Dia bahkan setengah percaya dan setengah meragukanku. Apa kau juga meragukan dekrit kekaisaran Yang Mulia Permaisuri? Saya tidak berani meragukan dekrit kekaisaran Yang Mulia, tapi, bahkan Yang Mulia terkadang bisa membuat kesalahan. Sambil berbicara, Sugu melirik dingin ke arah pasukan di kediaman Jenderal Zenyuan dan berkata, kepada 3 jenderal yang tersisa, aku sekarang curiga kalian berkolusi dengan klan ibel darah. Bagaimana kalian akan membuktikan bahwa kalian tidak bersalah? Ketiga prajurit yang telah menyalakan api rerun dewa suci itu menatap dengan tatapan dingin. Mereka mencengkeram tali kekang, mencoba menahan kuda-kuda yang mengamuk. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana tetua Sugu ingin kita membuktikan ketidakbersalahan kita? Ini, memang, ketiga orang yang dirasuki ibel darah ini semuanya adalah orang-orang kuat yang menyalakan api rerun dewa suci. Energi ibel tersembunyi sangat dalam. Bahkan jika aku telah membuka mata dewa pedang, aku hanya bisa melihat samar-samar beberapa petunjuk. Sugu jelas belum mengembangkan mata dewa, jadi wajar saja ia tidak bisa melihat atau mencium keberadaan energi ibel. Mengenai cara mengidentifikasinya, alam atas belum memiliki metode seperti itu untuk saat ini. Ini juga hal yang paling menakutkan tentang ibel darah, terutama ibel darah setingkat Kaisar Ibel 9 Neter, yang dapat sepenuhnya menekan energi ibel dan bahkan mungkin mengendalikan orang suci bergelar. Sungguh mengerikan. Karena orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sang jenderal tiba-tiba mengangkat tombak berapi dan berkata, terlepas dari apakah Kupeng ibel darah atau bukan, dia tetaplah anggota kediaman Jenderal Zenyuan.
Bu Yixuan, jika kau berani membasmi seorang jenderal berjasa dari kediaman Jenderal Zhen Yuan, kau harus siap mati. Apa kau pikir kediaman Bu Wang berani bersaing dengan kediaman Jenderal Zhen Yuan? Aku tahu itu, bagaimana mereka bisa membiarkanku pergi begitu mudahnya. Aku mengarahkan pedang tulang abadi dan berbisik, siapa namamu? Namaku Huyan Xing, bersiaplah untuk mati. Tanpa basa-basi lagi, tombak itu menghancurkan separuh aturan dunia bagaikan naga gila yang bangkit dari laut, dan menyerang dengan aura yang kacau. Pria ini masih berani menyerang setelah aku membasmi Kupeng, yang berarti dia lebih kuat dari Kupeng, dan serangan ini juga membuktikan hal tersebut. Dia mengembangkan kekuatan yang mirip dengan aturan kekacauan, mengganggu aturan dan tatanan asli, menyebabkan daya mematikan yang sangat kuat. Alam Dongsu terbuka lagi. Pedang tulang abadi memasuki medan perang, dan dengan suara dentang, cahaya bintang putih memercik. Dalam sekejap, pedang tulang abadi mundur. Lengannya mati rasa karena guncangan. Sungguh tak terbayangkan bahwa 9 pedang yang dikembalikan menjadi satu sepenuhnya diredam olehnya. Ia buru-buru menghunus pedangnya lagi, dan dengan 2 serangan pedang, ia menangkis serangan tombak Huyan Qing. Pria ini sungguh kuat. Hanya ini saja yang kamu punya. Huyan Xing tertawa terbahak-bahak, murid sombong dari pedang rusa putih itu tidak lebih dari ini. Pergilah ke neraka. Tombak itu datang lagi, membawa kekuatan aturan-aturan yang kacau, menguasai langit. Aku membuka mata pedangku lebar-lebar dan melihat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tombak itu berisi aturan api, ruang, dan angin, tetapi masing-masing aturan itu terbalik, menyebabkan kekacauan besar. Huyan Qing ini adalah seorang jenius bela diri, yang benar-benar dapat menggabungkan beberapa aturan dan tanpa sengaja menciptakan aturan baru. 9 pedang menyatu menjadi satu, dan alam Dongsu melawan, tetapi tetap tertindas. Huyan Qing berdiri di alam Dongsu, badai kekacauan melilit tubuhnya, membubung tinggi ke angkasa, mengabaikan penindasan alam Dongsu, dan menyerang dengan ganas dengan tombak demi tombak, mengambil alih kendali. Keteraturan yang kacau dan tak teratur itu membuat orang-orang bingung dan sulit untuk bertahan. Saat itu, keringat dingin membasahi sekujur tubuhku, dan lengan serta dadaku dipenuhi bekas luka. Setiap kali Huyan Xing melemparkan tombak, tombak itu akan diiringi oleh banyak bilah bulu aturan kacau yang padat. Serangannya kacau, metode serangannya juga kacau, dan mustahil untuk bertahan. Jika aku memberikan sebagian besar energi suci pada energi pedang pelindung, aku pasti akan kehilangan serangan, dan akhirnya aku akan kehilangan pertahanan. Wajah Huyan Qing tampak ganas, dia mengayunkan tombaknya berkali-kali, menimbulkan gelombang kekerasan yang besar, dan niat membasminya pun makin menjadi-jadi. Aku hanya bisa menggunakan kartu trufku lagi. Dengan teriakan nyaring, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya transendental, dan sebuah citra Dharma melesat ke angkasa, berubah menjadi bayangan jiwa pedang. Itu adalah citra Dharma Yue Yuan, Santo Pedang Kuno. Ia berdiri di tengah kekacauan kehampaan, bagaikan seorang yang tak tertandingi, memegang pedang panjang di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya transendental, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi bayangan jiwa pedang yang berdiam di sekitar pedang tulang abadi. Tindakan ini langsung mengejutkan semua orang. Bayangan roh pedang kedua, seorang lelaki tua yang menyaksikan pertempuran dalam kabut tertawa penuh arti, murid-murid Sang Guanzi sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Mata Dongfang Yusu melebar. Saudaraku, pertarungan ini akan tercatat dalam sejarah. Bu Yixuan telah memberiku begitu banyak kejutan. Sejak zaman kuno, hanya ada segelintir orang yang mampu memadatkan bayangan jiwa pedang. Dia telah melangkah lebih jauh, tidak hanya memadatkan satu, tetapi bahkan memadatkan bayangan jiwa pedang kedua. Bakat seperti itu sudah cukup untuk menjadikannya salah satu jenius terbaik di alam atas. Dongfang Ping mengangguk. Pertempuran Bu Yixuan sudah cukup untuk mengubah peringkat di daftar semi suci. Dia membasmi 2 orang suci, Yu Sheng dan Kupeng, berturut-turut. Jika dia bisa membasmi Huyan Xing, rekor seperti itu akan cukup untuk menggemparkan sekte manapun di wilayah atas, dan bahkan membuat Yang Mulia Permaisuri khawatir. Keluarga Dongfang kita dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Kekaisaran Tianxin, tetapi kita belum pernah menghasilkan seorang jenius seperti itu. Bahkan saudaraku, yang dikenal setara dengan 10.000 orang, tampaknya sedikit lebih rendah daripada Bu Yixuan dalam hal bakat dan pemahaman. Anak ini tidak mati dalam pertempuran di sini hari ini. Dia punya peluang besar untuk tumbuh menjadi seorang pedang suci bergelar di masa depan. Saat itu, akan ada satu tokoh teratas lagi di alam atas, kata seorang pria parubaya yang bersembunyi di balik kabut. Adik laki-laki, mata indah Lin Muzhao bagaikan air, dan ekspresi gugupnya saat menggigit bibir merahnya sungguh menggemaskan. 2 bayangan roh pedang. Huyan Xing mencibir hanya seorang setengah suci tingkat akhir yang telah memadatkan 2 bayangan roh pedang, lalu kenapa? Jenius apa? Pahlawan apa? Aku akan membasmi para jenius dan pahlawan sepertimu.
Aku menyeka darah dari sudut mulutku. Energi suci di tubuhku hampir habis. Aku hanya bisa mengandalkan bayangan jiwa pedang untuk membasmi Huyan King dengan cepat. Awalnya aku berencana untuk menunda sementara dan membasmi beberapa Saint lagi, tetapi sekarang sepertinya kesempatan itu tidak ada. Setelah Huyan King, Saint manapun dapat dengan mudah membasmiku. Lukaku terlalu parah dan kelelahanku juga sangat serius. Pedang tulang abadi bergerak dan bersinar terang. Kali ini, ia beralih dari bertahan ke menyerang. Dua bayangan roh pedang merasukinya, dan kekuatan, kecepatan, serta aturannya meningkat drastis. Tubuhnya langsung melayang ke udara, dan 9 pedang itu menyatu menjadi satu dan menghantam kepala Huyan King. Dengan bunyi klang, ia terpental untuk pertama kalinya. Serangan itu terus berlanjut, seolah-olah hujan pedang turun deras, membombardir Huyan King secara langsung. Mau membasmiku, bermimpilah. Huyan King meraung, dan api rerun dewa suci menyembur keluar. Ia bagaikan dewa perang, mengayunkan tombaknya dan menyapu hujan pedang. Namun, kali ini ia tidak memiliki keunggulan mutlak. Sebaliknya, ia harus membayar harga setiap kali ia menghancurkan sepotong niat pedang. Baju zirah di tubuhnya hancur berkeping-keping, tak mampu menahan tekanan aturan pedang yang dahsyat. Darah suci mengucur dari lengan dan pergelangan tangannya. Di bawah energi pedang yang meresap, cedera tak terelakkan. Mati, tombak itu tiba-tiba tergantung terbalik. Gaya bertarung Huyan King sangat ganas, dan gagang tombaknya tiba-tiba menusuk ke depan. Aku menguatkan tekad, merapatkan armor naga di dadaku, dan menerjang maju. Dengan bang, aku merasakan nyeri tumpul dan tajam di dadaku. Bersamaan dengan itu, aku menghunus pedang tulang abadi, melepaskan 9 tekukan Wei Yang. Serangan 9 kali lipat itu meledak seketika dalam ruang sempit, mengejutkan Huyan King hingga ia muntah darah, dadanya berlumuran darah. Dor, kedua pria itu terpisah, keduanya terluka parah. Dadaku terasa nyeri tajam, seolah 2 tulang rusukku patah. Huyan King bahkan lebih parah lagi, dadanya hampir hancur oleh niat pedang, dan energi suci mengalir dan bocor keluar. Aku sungguh tidak percaya, bahwa aku akan dikalahkan oleh makhluk kecil sepertimu. Huyan King menjadi sangat ganas, meraung dan menyerangku lagi. Tombaknya dipenuhi rasa kekacauan yang kuat, menghancurkan semua aturan ruang sekali lagi. Menghadapi serangan seperti itu, ilmu pedangku yang berbasis pada aturan ruang hampir sepenuhnya tidak efektif. Bisa dibayangkan bahwa para praktisi pedang yang berspesialisasi dalam aturan ilmu pedang ruang akan hancur begitu mereka bertemu Huyan King. Tapi aku berbeda, hati pedangku mencakup segalanya dan aku bisa menguasai aturan apapun, dan apa yang telah kukuasai jauh lebih dari sekadar aturan ilmu pedang ruang. Ia melangkah di kehampaan dan meraung, lalu bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjadewa dan mengelilingi tubuhnya, membentuk baju besi cahaya bintang yang terang dan menyilaukan. Semoga beruntung. Setelah menutup lukanya sementara, aku terus maju, menggeram dan menebas puluhan niat pedang, bertempur berdarah-darah dengan Huyan King. Huyan King berlumuran darah, dan tombaknya membuka dan menutup seperti naga, tetapi ia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekeras apapun ia bertarung, sia-sia. Darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya melemah dengan cepat. Pada saat tertentu, pupil Huyan King tiba-tiba berkedut, dan ujung tombaknya tiba-tiba menyala, lalu seolah menyerap semua cahaya, membentuk lubang hitam seukuran kepalan tangan. Semua aturan tersedot dengan liar. Dalam sekejap, alam void dan 2 bayangan roh pedang yang kupanggil seakan tersedot keluar dari tubuh. Terobosan kritis. Huyan King menggunakan kartu trufnya, dan lubang hitam di ujung tombak tiba-tiba membesar, seolah-olah hendak menelan segalanya. Kekuatan ini berasal dari aturan kekacauan, dan hampir mendorong perubahan ruang dan api hingga ekstrim. Orang biasa sama sekali tidak dapat bertahan melawan serangan semacam itu. Kekuatan ini bukan lagi kekuatan yang dapat dilihat oleh manusia biasa. Bu Yixiwan sudah tamat. Lelaki tua itu mendesah dalam kabut. Huyan King, apakah kamu masih memiliki kekuatan seperti ini? Dong Fang Ping terkejut. Adik kecil, panggil Lin Muzhao, suaranya penuh kesedihan. Xiao Xuan, kali ini bahkan sepupuku tidak bisa tenang. Terdengar desahan di mana-mana, dan hampir semua orang mengira aku akan tamat. Tapi, saya juga punya kartu truf. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan mati. Jika Anda menggunakannya, Anda akan hidup. Suas-huas-hua, rantai skala waktu meledak dari bawah kakinya. Dalam sekejap, waktu di sekitarnya mengalir mundur. Huyan King membuka matanya lebar-lebar, tetapi ia tak mampu melancarkan serangan terobosan yang krusial. Ia berusaha sekuat tenaga mendorong tombak itu dengan kedua tangannya, tetapi tubuhnya condong ke belakang, sama sekali tak mampu mengendalikan diri. Sudah berakhir, pedang tulang abadi menyapu, menebas skala waktu. Satu lagi santo kuat telah tumbang. Tubuh Huyan King hancur berkeping-keping, dan jiwanya pun hancur. Tepat saat tubuhnya meledak,
api aneh menyembur keluar dari rerun dewa, mencoba melarikan diri. Masih ingin kabur, cahaya pedang bagaikan guntur, dan tanda penyelesaian sejati seni perang dan penaklukan muncul di bilahnya. Pedang itu menebas, dan hanya terdengar bunyi klik. Di bawah konsepsi artistik seni perang dan penaklukan yang mendominasi, roh Ibel yang hampir lolos itu tak punya tempat untuk bersembunyi, dan berubah menjadi makhluk berdarah dan jatuh di antara bebatuan. Tulang-tulang bungkuk Ibel darah dan sayap samar di punggungnya terlihat samar-samar. Energi Ibel dalam tubuhku mengalir deras, dan tiba-tiba seluruh tubuhku gemetar. Aku menopang pedang tulang abadi dengan telapak tanganku dan mundur beberapa langkah, menyemburkan seteguk darah. Sejumlah kecil energi Ibel telah terserap ke dalam tubuhku. Aku buru-buru menggunakan arti sebenarnya dari teknik perang dan penaklukan untuk melautkannya. Setitik energi Ibel saja sudah cukup untuk mengendalikan seorang santo, dan bahkan menanamkan roh Ibel darah seperti ini ke dalam tubuhnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Kaisar Ibel 9 meter benar-benar terlalu kuat. Beraninya kau membasmi 2 jenderal dari rumah Jenderal Zenyuan. Kau mencari mati. Seorang Jenderal Sein Realem datang sambil meraung, memegang pedang di tangan, dan berteriak, ambil pedangku. Niat pedang bergulir melintasi langit dan bumi. Xiao Xuan, mundurlah. Suara sepupuku terngiang di telingaku. Ia melintas di hadapanku, tombak Phoenix peraknya terangkat, dan wujud Dharma Phoenix-nya meletus, berubah menjadi hujan api yang langsung meredam kekuatan pedang Jenderal Suci. Matanya yang indah dipenuhi amarah. Huyan King telah dikalahkan oleh roh Ibelnya, tetapi kau menutup mata dan bahkan mencoba menolong harimau itu. Kurasa kau juga Ibel darah. Seorang utusan patroli biasa berani menantang rumah jenderal. Kurasa kau sedang mencari mati. Siapa tahu siapa yang mencari kematian. Sepupuku tersenyum tipis, dan cahaya suci memancar dari tubuhnya yang anggun. 28 pembuluh darah sucinya menjadi terang, dan dia mengayunkan tombak perang Phoenix perak untuk bertarung melawan orang suci ini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika aku kalah, sepupuku akan bertarung. Jika sepupuku kalah, Su Yan akan bertarung. Kecuali kita semua kalah, tak seorang pun bisa menginjakkan kaki di rumah Pangeran Bu. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qingyin melayang dan membawaku menjauh dari medan perang. Ia dengan lembut menggenggam pergelangan tanganku, dan tiba-tiba aliran energi suci murni mengalir, mempercepat proses penyembuhan. Tidak apa-apa, aku menggeleng, tapi mataku beralih ke orang-orang di Menara Bahuang di langit dan berkata, hati-hati dengan Li Ping. Dia mungkin musuh kita yang paling menakutkan. Lin Muzhao, Tan Taiyao, dan yang lainnya juga datang, sementara Fan Qingyan dan Sang Zuyue menyaksikan pertempuran antara sepupu mereka dan orang suci pedang. Pertempuran ini sangat penting bagi mereka. Di medan perang, api dan es saling bertautan, dan tubuh sepupuku hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata terbuka. Ia menjelma menjadi seekor Phoenix api yang mempesona, berkibar bak kupu-kupu dalam aura pedang yang berkobar. Dalam hal kekuatan tempur, santo pedang ini mungkin bahkan lebih kuat daripada Huyan King. Rumah Jenderal Zenyuan yang bermartabat memang pantas dengan reputasinya, dan beberapa santo yang dibantainya sungguh luar biasa kuat. Namun, setelah 100 jurus, tombak Phoenix perak hampir sepenuhnya terbakar merah, dan ribuan pola spiritual diaktifkan. Kekuatan satu ayunannya sebanding dengan gunung raksasa. Orang suci yang memegang pedang itu perlahan-lahan tak mampu mengimbangi jurus-jurusnya. Setiap kali pedang itu beradu dengan Phoenix perak, telapak tangannya sedikit gemetar. Kekuatannya sepenuhnya tertahan, dan wajahnya pucat pasi. Sepertinya ia tak pernah menyangka akan dikalahkan oleh seorang setengah orang suci. Tertawa, api tiba-tiba berkobar, dan sepupuku mengaktifkan dunia bulu sejati. Bulu-bulu api berkibar, dan api sejati Phoenix melesat ke langit. Tiba-tiba, santo yang memegang pisau meraung, dan tubuhnya yang telah disucikan benar-benar terbakar di dunia bulu sejati. Api bermula dari kaki dan lengannya, dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berubah menjadi manusia api dan jatuh ke pegunungan. Satu lagi santo telah wafat. Sepupuku berdiri melayang, kakinya yang ramping terlihat samar di balik gaunnya. Ia mengangkat tombak perang Phoenix peraknya, mengarahkannya langsung ke puluhan ribu pasukan di kediaman Jenderal Zenyuan. Ia berkata dengan suara lantang, kasihan kediaman Jenderal Zenyuan, kalian telah dijadikan pion. Apa kau tidak mengerti sekarang? Tidak ada pohon Ibel. Sebenarnya, Murong Jia sudah lama dirasuki Ibel. Dialah yang memulai semua ini. Apa kau tidak bisa melihat dengan jelas? Beberapa jenderal dan prajurit menjadi panik. Tuan Sogu. Mata indah Sang Zuyue dipenuhi amarah saat ia berkata, sebagai kepala Kementerian Pendapatan, tidak bisakah kau membedakan yang benar dan yang salah? Tanda seru. 2 jenderal berturut-turut dari kediaman Jenderal Zenyuan telah terbukti dikendalikan oleh Ibel darah. Murong Jia pasti terlibat dalam masalah ini. Apa kau masih akan membantunya menyerang kediaman Pangeran Bu?
Kebenaran masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Lalu kita lihat bagaimana kau menjelaskannya kepada Yang Mulia. Lupakan saja, aku khawatir seluruh Kementerian Pendapatan akan terlibat. Mata Fan Qingyan seindah bulan. Tuan tua, Anda adalah seorang veteran peninggalan permaisuri api ilahi. Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Anda seharusnya tidak terus berpura-pura bodoh, kan? Sekelompok jenderal dari Kementerian Pendapatan terguncang dan menatap Sugu satu persatu. Sugu menyipitkan matanya dan akhirnya menatap Murong Jia. Ia berkata, Nona Murong, sepertinya Anda harus memberi saya penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kupeng dan Hu Yanxing? Mengapa kedua jenderal dari rumah Jenderal Zenyuan ini menjadi boneka ibel darah? Pak Tua, bahkan Anda, seorang santo bergelar, tidak menyadari bahwa garis keturunan mereka dikendalikan oleh energi ibel, jadi bagaimana mungkin seorang santo pedang seperti saya bisa mendeteksinya? Yang saya lakukan hanyalah mengerahkan pasukan dari kediaman Jenderal Zenyuan, mengikuti perintah Yang Mulia, untuk memusnahkan pohon ibel yang tersembunyi di kediaman Pangeran Bu. Apa salahnya? Matanya tenang. Kalaupun ada penyelidikan, seharusnya rumah Jenderal Zenyuan yang melakukannya. Bukan giliranku, kan? Mendengus. Sugu berbalik dan berjalan pergi, sambil melambaikan tangannya. Masalah ini, aku tidak ingin ikut campur lagi. Murong Jia, aku peringatkan kau, jangan bermain api dan terbakar. Yang Mulia Permaisuri tidak akan menoleransi tipu dayamu. Sekilas niat membasmi terpancar di mata Murong Jia. Pada saat ini, Li Ping, penguasa wilayah utara Menara 8 Desolate, tampak mundur. Ia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan berkata, Nona Murong, sepertinya sebelum keberadaan pohon ibel dipastikan, Menara 8 Desolateku tidak pantas berpartisipasi dalam pertempuran ini. Anda, tubuh Murong Jia gemetar karena amarah, matanya yang indah dipenuhi niat membasmi. Ia berbalik dan menatap pasukan istana Pangeran Bu, sambil berteriak, tunggu apa lagi? Serang, hancurkan istana Pangeran Bu, dan hancurkan pohon ibel itu. Di tanganku ada dekrit kekaisaran Yang Mulia Permaisuri. Apa kalian berniat melanggar perintahnya? Dia mengangkat dekrit kekaisaran, dan tiba-tiba gambar sang permaisuri muncul dari dalamnya, berubah menjadi gambar Permaisuri Agung Tianxin Dongfangwan. Semua orang terkagum-kagum, terutama orang-orang dari kediaman Jenderal Zenyuan. Mereka awalnya adalah prajurit, dan meskipun tidak ingin bertempur, mereka harus menerima kenyataan. Beberapa jenderal menghunus pedang, mengarahkannya ke arah pasukan kediaman Pangeran Bu dari kejauhan, dan berteriak, serang, ratakan kediaman Pangeran Bu. Pola prasasti di atas kereta perang tiba-tiba bertambah banyak, derap kaki binatang buas meraung, dan pasukan dari istana Jenderal Zenyuan datang dengan jumlah yang sangat besar. Segera setelah itu, pasukan klan bulu di seberang juga memacu kuda mereka dan mulai menyerang. Mata setiap anggota klan bulu dipenuhi amarah. Mereka tidak peduli apakah ada ibel darah yang bercampur dengan manusia. Yang mereka pedulikan adalah Yu Sheng dan Zhang Xiuping telah kubasmi, dan mereka ingin membalas dendam. Jika mereka tidak membalas dendam hari ini, klan bulu tidak akan pernah bisa bangkit lagi di Zhongshu. Klang, Kong yang menghunus pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata, pasukan Mingyue, mulai pertempuran. Sepupuku juga mengayunkan tombak perangnya dengan ringan, dan pasukan pertahanan kota Zhongshu mulai bergerak. Pertempuran besar telah dimulai. Pertarungan antara Pangeran Bu Mansion dan klan bulu akhirnya tiba. Ekspresi wajah Murong Jia berubah menjadi ganas. Sambil memegang pedang tajam, ia berubah menjadi aliran darah saat ia menyapu kerumunan. Puluhan kepala melayang dari tanah, dan puluhan prajurit Mingyue tewas seketika. Niat pedang yang kuat menyapu, menjatuhkan ratusan orang. Pedang Murong Jia, yang berlumuran darah, menerjang lurus ke arah Sang Zuyue, sambil berteriak, mati, Sang Zuyue. Sang Zuyue juga melepaskan niat pedang yang luar biasa. Sebagai seorang santo pedang, semangat juangnya tak tergoyahkan. Dor, kedua pedang itu beradu, dan sebuah pemandangan yang tak terbayangkan pun terjadi. Sang Zuyue melesat keluar, dan hujan darah pun turun ke langit. Hanya dengan satu gerakan, sang pendekar pedang pun kalah. Kong, dengan pedang kedua, pedang Fan Qingyan langsung hancur berkeping-keping, dia pun terpental mundur sambil muntah darah. Setelah mengalahkan dua master pedang berturut-turut, kekuatan Kaisar Ibel 9 meter telah pulih ke tingkat yang sangat mengerikan. Hentikan dia, sepupu saya dan Li Qingyin menyerang hampir dari kiri dan kanan. Teknik Phoenix memicu kobaran api, dan kata-kata dari kitab pedang Konfusianisme menyebar di udara bagai lautan. Ketika ketiga kekuatan itu saling bertautan, terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Namun, dalam waktu tak lebih dari 5 gerakan, mereka berdua mundur dan terluka. Sikat, Murong Jia melangkah keluar dari api, penampilannya menjadi sangat mengerikan, matanya merah padam, pakaian di punggungnya terangkat,
sepasang sayap daging abu-abu muncul, dan bahkan jari-jarinya menumbuhkan cakar yang tajam. Kulitnya menjadi abu-abu dan kering, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang ganas. Tak seorang pun akan meragukan identitasnya lagi saat ini. Ini adalah ibel darah yang sebanding dengan pedang suci bergelar. Semuanya, mundur. Sepupuku mengangkat Silver Phoenix di tangannya, memaksa Tante Yao, Lin Muzhao dan yang lainnya mundur, sambil berkata, tidak ada gunanya mati di tangannya. Itu benar. Suara familiar bergema dari awan di atas. Tak lama kemudian, sosok suci Master Sangguan Ziyi muncul, menggenggam pedang rusa putih. Ekspresinya dipenuhi pesona transendental. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Murong Jia, dan ia berkata, Nona Murong, Anda benar-benar rela menjadi boneka setan darah. Sungguh memilukan. Tiba-tiba, wajah Murong Jia berubah tajam Sangguan Ziyi. Kenapa kau berpura-pura begitu benar? Gelar pendekar pedang itu omong kosong. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu hari ini. Dengan suara teng, tubuh Murong Jia melesat ke angkasa, dan cakar tajamnya mengayunkan gambar Dharma Kaisar Ibel, menutupi seluruh angkasa. Cakar lurusnya merobek aturan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menghantamnya dengan gemuruh guntur. Sang Master tampak tenang, mencubit gerakan pedang dengan tangannya, dan di bawah kekuatan-kekuatannya, pedang rusa putih berubah menjadi tebasan dan jatuh. Kong! Pedang ini bagaikan menebas baja, dan tidak memotong telapak tangan Murong Jia. Namun, niat pedang itu begitu kuat sehingga masih menekannya. Di udara, Murong Jia kembali memadatkan energi ibel, dan cakarnya menyerang lagi dengan kekuatan yang mampu merobek langit. Murong Jia bertarung dengan sengit, seperti binatang buas yang terperangkap. Kau pikir kau bisa membasmi orang suci pedang yang bergelar? Energi pedang di sekitar Sangguan Ziyi bergemuruh. Dengan lambaian pedang rusa putih yang ringan, 12 pilar pedang tiba-tiba melesat keluar dari ruang yang kacau dan berubah menjadi formasi pedang raksasa yang menjebak Kaisar Ibel 9 neter yang merasuki Murong Jia. Energi pedang itu tajam, dan gumpalan energi pedang bergemuruh seperti guntur, dan dalam sekejap, kulit Murong Jia terkoyak. Aku tidak mau. Ekspresi wajah Murong Jia tampak garang, dan ia meraung rendah dan kasar layaknya seorang pria. Di bawah serangan pedang dahsyat dari pedang suci bergelar, kulitnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan daging dan tulang seorang ibel darah. Aura ibel memenuhi udara, berubah menjadi baju zirah perang, berkilauan dengan cahaya, dan terciptalah suasana yang tak terlukiskan, mencekam, dan sunyi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengembuskan awan-awan yang berarak ke udara, ekspresinya semakin garang. Sang Master menyerang puluhan kali dengan pedangnya, dan di bawah kekuatan pedang rusa putih, Murong Jia dipenuhi luka-luka, satu lengan dan setengah kakinya terputus dengan paksa, tetapi dia terus meraung, tubuhnya terbungkus dalam energi ibel, berubah menjadi aliran cahaya merah darah yang berulang kali menghantam formasi pedang yang dibuat oleh Sangguan Ziyi, menyebabkan energi pedang mengamuk dengan liar, dan adegan pertempuran itu sangat mendebarkan. Pohon tua, apa yang kau tunggu? Sangguan Ziyi tiba-tiba menatap ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah. Anehnya, bahkan kekuatannya tidak cukup untuk membasmi Kaisar Ibel 9 neter secara langsung. Di kejauhan, cahaya luar biasa menyambar awan. Dengan Swiss, sebuah cabang emas yang lembut melesat dan melompat puluhan mil. Dengan Swiss, cabang itu menembus dinding formasi pedang yang dibentuk oleh Sang Master. Cabang yang lembut itu menembus alis mata Murong Jia dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membakarnya dengan bola cahaya merah menyala. Ah! Murong Jia melolong pelan dan jatuh berlutut di tanah. Rerun Dewa Suci di antara alisnya tampak terbakar, membakar seluruh tubuhnya hingga merah. Baju zirah yang dipenuhi energi ibel di tubuhnya terkelupas sedikit demi sedikit, memperlihatkan area kulit yang luas seputih giok. Tampaknya tubuh Murong Jia telah terbebas. Cabang-cabang emas yang lembut itu tiba-tiba terbenam, lalu memanjang lagi, dan meledak dengan cahaya yang menjulang tinggi. Sebuah kekuatan ilahi yang dahsyat meletus, yang akan langsung menghancurkan Rerun Dewa Suci milik Murong Jia. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari langit. Pohon suci, mohon tunggu sebentar. Sosok anggun turun dari langit, tak tertandingi keanggunan dan keanggunannya, mengenakan mahkota Phoenix dan jubah kekaisaran. Wajahnya yang tak tertandingi memancarkan sepasang mata indah yang dipenuhi ketidakberdayaan dan kebingungan, dan ia memancarkan aura dominan seorang kaisar. Jubahnya berkibar, memperlihatkan aura seorang kaisar. Matanya menatap samar-samar pohon anggur ilahi yang diselimuti awan di kejauhan, dan dengan cahaya transenden, ia berkata, pohon suci, jiwa Kaisar Ibel 9 neter di dalam diri Murong Jia telah dihancurkan olehmu. Tolong selamatkan nyawanya. Dalam kabut, suara pohon anggur ilahi menghilang. Dongfang Wan, ingatkan kau mengapa Dongfang Yue gugur dalam pertempuran. Hanya karena kebaikan sesaat, jalan Ibel memanfaatkan keadaannya dan menguasai tubuhnya. Kalau tidak, dengan kultivasinya yang tak tertandingi, bagaimana mungkin dia bisa jatuh? Jadi,
Maukah kau mengikuti jejak Dongfang Yue? Pohon suci adalah saksinya. Permaisuri Tianxin membungkuk, matanya yang indah dipenuhi keyakinan dan aura. Ia berkata, aku berbeda dari saudariku. Mungkin Kaisar Ibel 9 Neter telah menanamkan Ibel di dalam tubuh suci Murong Jia, tetapi aku dapat mengusirnya dan membiarkannya menemukan jati dirinya. Ia telah bersamaku selama 100 tahun. Aku mohon kepada pohon suci untuk mengampuni nyawanya. Jika kau hanya ingin menyelamatkan nyawanya, itu bagus, tapi kau tidak bisa menyelamatkan kultivasinya. Seberkas cahaya memancar dari sulur emas yang lembut ke dahi Murong Jia. Sesaat kemudian, rerun dewa suci milik Murong Jia tiba-tiba membengkak, dan retakan muncul. Dalam sekejap mata, rerun dewa itu hancur berkeping-keping. Seorang santo pedang yang bermartabat kehilangan akarnya dan menjadi orang yang tak berguna. Hanya permaisuri Tianxin yang datang sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Saat pohon anggur dewa menghancurkan rerun dewa suci Murong Jia, tanaman anggur emas yang lembut itu lenyap dan berubah menjadi gumpalan bintang emas yang tersebar di udara. Ah! Rerun dewa suci milik Murong Jia hancur. Ia merintih dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya yang seputih salju terus bergetar di tanah. Dongfang Wan terbang ke depan, mengambil jubah itu, dan menyampirkannya di tubuhnya. Matanya gelap saat ia berkata, hatimu tidak stabil, itulah sebabnya Kaisar Ibel 9 Neter memanfaatkanmu. Pada akhirnya, kau terlalu bernafsu untuk meraih kesuksesan instan. Mengingat perkenalan kita selama berabad-abad, aku tidak akan membasmimu. Kuharap kau akan menghargai dirimu sendiri di masa depan. Murong Jia gemetar seluruh tubuhnya, menatap permaisuri Tianxin dengan sepasang mata bingung, air mata mengalir di pipinya. Bertemu permaisuri. Pada saat ini, Sang Zuyue, Fan Qingyan, Sang Guanzi dan bakat lainnya secara resmi memberi hormat kepada permaisuri. Dongfang Wan memandangi perang yang telah berakhir di bumi dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia berkata dengan tenang, Guru Suci Pedang Zi, tak perlu bersikap sopan. Kali ini, gara-gara kau, Murong Jia pasti akan menyebabkan bencana. Ia begitu keras kepala dan aku ceroboh. Aku hampir saja membiarkan muridmu terluka. Dongfang Wan dengan tulus meminta maaf kepadamu. Yang mulia, apa yang sedang Anda bicarakan? Sang Guanzi mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, Yang mulia, saya khawatir Anda sudah lama datang. Anda hanya ingin melihat siapa yang lebih kuat antara klan Yu dan Istana Bu, kan? Dongfang Wan juga tersenyum. Tuan Pedang Suci juga mengkhawatirkan kedua murid itu, jadi dia datang ke sini sejak lama, kan? Sang Guanzi tersenyum tenang, Yang mulia, kebenaran telah terungkap. Murong Jia telah disihir oleh roh Kaisar Ibel 9 Neter, dan itulah sebabnya ia melakukan kesalahan besar. Adapun pohon tua di kediaman Pangeran Bu, itu jelas bukan pohon Ibel, melainkan pohon tabu. Yang mulia permaisuri pasti lebih tahu daripada saya. Aku tahu. Dongfang Wan melirik ke arah kediaman Pangeran Bu lagi, lalu berkata kepada para menteri yang turun satu persatu di belakangnya, mulai sekarang, Bu Yixuan resmi dinobatkan sebagai pangeran, mengendalikan segala sesuatu di kediaman Pangeran Bu. Kediaman Pangeran Bu akan memerintah wilayah barat daya Zhongzhou yang luas. Yang mulia, seorang tetua klan bulu menggertakkan giginya dan berkata, wilayah klan bulu kita juga termasuk wilayah 10.000 li barat daya. Mungkinkah klan bulu kita juga berada di bawah kekuasaan istana Pangeran Bu? Klan bulu, mata indah Dongfang Wan menyipit saat ia berkata dengan tenang, kolusi suku bulu dengan Ibel darah adalah fakta. Apa mereka pikir suku sesat itu masih ingin bertahan hidup di dunia ini? Di mana para jenderal dari Kementerian Perang? Sekelompok jenderal mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya di sini. Kau akan mematuhi perintah Sang Zuyue dan membasmi klan bulu sepenuhnya dalam waktu 2 jam. Mulai sekarang, hanya akan ada rumah Pangeran Bu di barat daya Zhongzhou, dan klan bulu tidak akan diizinkan lagi. Baik, Yang mulia, betapa beraninya permaisuri Tianxin. Hati saya sedikit merinding. Ini mungkin cara seorang kaisar. Setelah Yu Sheng meninggal, klan Yu tidak lagi berguna. Sebaliknya, Istana Bu, dengan orang-orang seperti saya, sepupu saya, Li Qingyin, dan Tante Yao, memiliki masa depan yang cerah. Demi merebut Istana Bu, permaisuri Tianxin tidak ragu untuk membasmi klan Yu. Cara ini terlalu drastis. Berdasarkan kepribadianku sebelumnya, kemungkinan besar aku akan memohon kepada Dongfang Wan agar memberi klan bulu kesempatan untuk hidup. Paling buruk, aku hanya akan mengasingkan mereka. Tidak perlu membasmi mereka semua. Namun, setelah sekian lama berada di alam atas, aku telah lama memahami cara-cara para ahli di alam atas. Klan bulu telah berkali-kali bersekongkol dengan sekte penghisap darah, menara 8 kehancuran, dan lainnya, bahkan mencoba membasmiku dan kakak perempuanku. Mempertahankan lawan seperti itu hanya akan menjadi sumber masalah bagiku. Sangat penting untuk membasmi semua ini. Sekarang klan bulu telah dikalahkan,
aku mungkin akan melakukan hal yang sama bahkan jika Dong Fangwan tidak memberi perintah. Berbaik hati kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Aku tidak khawatir tentang balas dendam klan Yu, tetapi hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk seluruh kediaman Buwang. Sebelum Zhao Hao, Song Qian, Feng Qingyi, dan Gu Wei menjadi orang suci, mereka semua akan menjadi sasaran perburuan. Sebagai patriark kediaman Buwang yang baru diangkat, aku harus melindungi mereka. Bu Yixuan. Dong Fangwan akhirnya mengalihkan pandangannya kepadaku dan berkata, aku melihat semuanya. Kau membasmi Yu Sheng, membantai Ku Peng, dan memusnahkan Huyan Xing. Kau telah membasmi 3 orang suci yang menyalakan api rerun Dewa Suci. Kau bisa disebut raja sejati di antara generasi muda. Sekarang aku resmi mengkanonisasimu sebagai pangeran daerah kelas 2. Aku juga berharap kau akan menjaga hati Taoismemu dan menambahkan bahan bakar ke api kebenaran di alam atas. Terima kasih, Yang Mulia. Yakinlah, saya pasti akan melakukannya. Dong Fangwan sekali lagi menatap ke arah kediaman Pangeran Bu di awan dan berbisik, pohon suci, bisakah kau mengobrol denganku? Aku punya sesuatu, aku ingin meminta saranmu. Di tengah kabut, suara pohon anggur dewa terdengar tenang. Yang Mulia, mohon kembalilah. Waktunya belum tiba. Oh. Dong Fangwan sedikit mengernyit, seolah tak menyangka pohon anggur ilahi akan langsung menolaknya. Namun, ia tak berkata apa-apa dan mengangguk. Kalau begitu, Dong Fangwan akan memilih hari lain untuk berkunjung. Selamat tinggal. Ada keheningan di awan, dan aroma pohon anggur suci berangsur-angsur menghilang. Permaisuri Tianxin mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Di kejauhan, kilatan pedang dan bayangan pisau terdengar. Pasukan militer yang dibawa oleh Permaisuri Tianxin mulai membantai penduduk klan bulu. Hampir semua manusia setengah bersayap tak luput dari pembantaian itu. Jeritan menggema di langit. Seluruh klan bulu yang berjumlah setidaknya puluhan ribu orang, dan dalam pertempuran ini, mereka musnah total. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Sudah seperti ini sejak zaman dahulu. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Hingga larut malam, api masih berkobar di kejauhan. Pasukan militer menyapu daratan dan menghancurkan markas klan bulu. Kini mereka telah bubar dan mengejar anggota klan bulu yang melarikan diri kemana-mana. Sangguan Ziyi berdiri di langit malam, mengangguk dan menatapku. Xiaoxuan, sudah waktunya guru kembali ke akademi. Tuan, maukah Anda ikut dengan saya mengunjungi rumah Pangeran Bu? Tanyaku. Dia tersenyum tipis, jalan masih panjang. Tuan tidak bertindak sebelumnya karena tidak ingin terlibat dalam karma. Dia tidak bertindak sampai identitas Murong Jia sebagai Kaisar Ibel 9 Neter terungkap. Sekarang seluruh klan bulu akan dimusnahkan, Tuan harus segera pergi agar tidak terlibat dalam karma. Anda dan Mu Zhao bisa tinggal di rumah Pangeran Bu selama beberapa hari sebelum kembali. Ya, terima kasih, Guru. Sangguan Ziyi berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke angkasa. Dalam sekejap mata, ia telah berada ratusan mil jauhnya. Larut malam, lampu di rumah Pangeran Bu menyala terang. Beberapa api unggun dinyalakan di alun-alun yang luas. Song Qian, Zhao Hao, Tong Zuo, Molly, dan yang lainnya makan daging dan minum anggur untuk merayakan kemenangan besar. Mulai sekarang, Istana Buwang menempati separuh Zhongshu. Tidak ada lagi klan Yu, hanya Istana Buwang. Ancaman terbesar telah disingkirkan atas perintah Permaisuri Tianxin sendiri. Di sudut alun-alun, aku duduk di tangga batu yang dingin, memegang kendi anggur tembaga, menyesapnya satu demi satu. Di sampingku, Li Qingyin, Lin Muzhao, Tan Taiyao, dan sepupuku semuanya ada di sana, sangat tenang, namun dengan senyum di wajah mereka. Dalam pertempuran siang itu, aku hampir mengira Istana Pangeran Bu akan dihancurkan, tetapi sekarang situasinya berbeda dan ada cahaya di ujung terowongan. Kamu nampaknya khawatir. Di bawah cahaya api, Li Qingyin memancarkan kecantikan yang begitu halus, pakaiannya seputih salju, dan tubuhnya bercahaya, membuatnya tampak semakin halus. Ia duduk dengan tenang di sampingku, tak berani terlalu mesra, tak pula ingin menjauh, melainkan hanya diam menemaniku. Saat itulah, ia menanyakan pertanyaan ini. Akar kejahatan belum benar-benar diberantas. Aku mengerutkan kening dan berkata, aku penasaran apakah serangan dari pohon anggur ilahi benar-benar menghancurkan roh Kaisar Ibel 9 Neter yang merasuki Murong Jia. Aku selalu merasa gelisah. Suara pohon anggur ilahi terdengar dari balik kabut senja. Kau lihat dengan jelas. Aku menggunakan ranting-ranting yang dipenuhi hukum surga untuk menghancurkan roh Ibel Kaisar Ibel 9 Neter, tapi itu hanyalah roh Ibel yang dangkal. Ia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan tidak mudah dibasmi. Ia telah lama berubah menjadi gumpalan energi Ibel, yang tersebar di antara langit dan bumi. Setelah kekuatannya pulih, ia akan muncul kembali. Hatiku mencelos. Bukankah itu berarti ada orang lain yang akan disakiti oleh Kaisar Ibel 9 Neter?
Tidak ada jalan lain. Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, aturanku masih 70% cacat, jadi aku tidak bisa sepenuhnya menghancurkan Kaisar Ibel 9 meter. Tapi dia tidak akan berani mendekati rumah Pangeran Bu lagi. Meskipun aku tidak bisa membasminya sepenuhnya, aku bisa membubarkan roh Ibelnya sekali lagi. Sepupuku Bu Suanyin sedikit mengernyit dan berkata, pohon tua, tabu macam apa kamu? Tidak perlu bertanya lagi tentang masalah ini. Setelah kau mencapai tahap itu, semuanya akan menjadi jelas. Pohon anggur dewa mendesah, energinya hilang, dan berhenti berbicara. Mata indah Li Qingyin bersinar terang saat ia berkata, karena pohon anggur ilahi juga mengatakan bahwa roh Ibel Kaisar Ibel 9 meter telah lenyap, mustahil dia bisa kembali dalam waktu singkat. Selama waktu ini, mungkin kita semua bisa menembus tubuh fana kita dan menyalakan api rerun dewa suci. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Aku menatapnya dan berkata, istriku, ancamannya bukan hanya pohon anggur suci. Wajah cantiknya memerah, tetapi dia tidak menyangkalnya. Dia hanya bertanya, apakah kamu khawatir tentang menara Bahuang? Cerdik, aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Permaisuri Tianxin secara pribadi datang untuk memusnahkan klan bulu demi kita dan memberikan seluruh wilayah mereka kepada kita, tetapi dia tidak menyerang menara 8 kehancuran. Kau telah melihat sikap menara 8 kehancuran. Jika diberi kesempatan, Li Ping dan Li Dingyu, ayah dan anak, akan melakukan apapun untuk menghancurkan istana Pangeran Bu. Kita sudah berpihak pada Fan Qingyan dan Sang Zuyue dan menjadi musuh bebuyutan mereka. Menara 8 Desolate telah beroperasi di wilayah atas selama puluhan ribu tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaannya sudah mengakar kuat. Lin Muzhao mengerutkan bibir merahnya dan berkata, meskipun permaisuri berniat melenyapkan Menara 8 Desolate, bukan berarti dia bisa melakukannya kapan saja. Menara 8 Desolate memiliki pengawal besi yang kuat, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika mereka benar-benar bermusuhan, pasti akan terjadi perang sejati di wilayah atas. Dan apa peran Istana Bu dalam konfrontasi semacam itu? Akan lebih baik jika aku bisa menjauhinya. Aku melihat ke arah Zhao Hao dan yang lainnya sedang minum dengan gembira, dan berkata dengan raut wajah khawatir, semua orang masih terlalu lemah. Begitu mereka menghadapi seorang Sein, bahkan beberapa semi-Sein yang lebih kuat pun tidak akan punya peluang untuk menang. Buwang Mansion butuh waktu untuk berkembang. Untungnya, masih ada pohon tua yang menjaga rumah Pangeran Bu untuk sementara waktu, kata sepupuku sambil tersenyum. Aku menatapnya dan berkata, tapi saudari, karena pohon anggur ilahi itu tabu, ia pasti punya misinya sendiri yang harus dipenuhi. Cepat atau lambat, ia akan meninggalkan kita. Saat itu tiba, Istana Bu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sepupunya tersenyum dan menegakkan tubuhnya dengan anggun. Sosoknya yang tinggi, montok, dan berisi menarik tatapan rumit dari Li Qingyin, Lin Muzhao, dan Tan Taiyao. Benar, tapi saat pohon tua itu benar-benar meninggalkan alam atas, kita semua akan menjadi orang suci. Siapa yang bisa mengancam kita? Kata sepupuku sambil tersenyum. Saudari Suanyin benar, Li Qingyin tersenyum tipis jika kita tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di alam atas? Aku tersenyum tipis, mengulurkan tanganku, dan memasuki dunia Senyai. Energi suci itu terbungkus dalam 3 lampu neon, dan aku mengulurkannya. Tiba-tiba, 3 kekuatan suci yang sangat berbeda melonjak, menarik perhatian Zhao Hao, Song Qian, dan yang lainnya. Sumber rerun dewa suci. Mata sepupunya jernih dan indah Xiao Xuan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku berkata dengan suara berat, hari ini aku membasmi 3 orang suci dan mendapatkan 3 buah sumber rerun dewa suci. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang perlu memurnikan sumber rerun dewa suci ini. Ini, Lin Muzhao membuka mulutnya sedikit, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Adik junior, jangan bercanda. Setiap bagian dari sumber rerun dewa suci adalah harta yang tak ternilai, dan kau benar-benar menawarkannya sebagai hadiah. Ya, aku mengangguk. Setelah kau memurnikan sumber rerun dewa suci ini, kau akan berkesempatan mendapatkan sebagian kekuatan dan pengetahuan Santo dari masa hidupnya. Namun, aku tidak ingin memurnikannya sendiri. Kemajuanku terlalu cepat. Memurnikan api rerun dewa suci secara paksa akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Tapi kau, terutama istri Qingyin dan kakak senior, memiliki kultivasi dan kemajuan yang solid, jadi memurnikan sumber rerun dewa suci akan sangat bermanfaat bagimu. Aku telah menghancurkan sumber rerun dewa suci milik pedang suci itu, jadi berikan aku sepotong. Sepupuku mengulurkan tangan dan mengambil sepotong sumber rerun dewa suci, lalu menaruhnya ke dalam harta karun penyimpanan, dan sama sekali tidak bersikap sopan kepadaku. Qingyin, kakak senior, aku menatap mereka dengan tatapan menggoda. Nyatanya, hanya mereka bertiga yang cocok menggunakan sumber rerun dewa suci. Alam Tan Taiyao tidak setinggi milikku, jadi jelas dia tidak cocok. Lin Muzhao ragu sejenak,
lalu mengangkat tangannya dan mengambil sepotong sumber rerun Dewa Suci. Ia menatapku lekat-lekat dengan mata indahnya dan berkata, "Terima kasih, saudara muda." "Terima kasih kembali." Aku menatap Li Qingyin lagi dan berkata, "Qingyin." Dia sangat ragu tapi, tak ada imbalan tanpa imbalan. Aku hampir tak bergerak hari ini, namun kehadiranmu di sini saja sudah merupakan tanda dukungan. Lin Muzhao tersenyum tipis. "Saudari Qingyin, jangan lupa bahwa kau adalah murid paling bangga dari Pedang Suci Angin Selatan, peringkat ketiga dalam peringkat semi-suci, yang mewakili pencapaian tertinggi umat manusia di alam semi-suci. Kehadiranmu di sini mencegah kediaman Jenderal Zhen Yuan melakukan tindakan gegabah. Kalau tidak, mereka pasti sudah melancarkan serangan terhadap kita sejak lama." Aku meraih tangannya dan memasukkan sumber rerun Dewa Suci ke tangannya, sambil berkata, "Kau sudah terlalu lama bersama Master Nanfeng, dan kau suka mengikuti aturan dalam segala hal. Ini tidak baik. Kita ini kultivator, bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan begitu banyak batasan? Kau seharusnya bertanya pada Xiaoyan dalam hatimu apakah dia punya begitu banyak aturan di hatinya. Dia tidak bisa menahan senyum kamu merusak Qingyin lagi, mencoba menghapus aturan yang telah ditetapkan guru di hati Qingyin satu persatu. Mencari kebenaran pada dasarnya adalah usaha yang luar biasa. Meskipun terlalu banyak aturan bisa menjadi kendala, aturan-aturan tersebut juga membatasi potensi seseorang. Bagaimana menurut Anda? Qingyin tidak bisa membantahmu. Sumber rerun Dewa Suci ini, terima kasih." Wajah cantiknya sedikit memerah, dan rona merah itu sungguh menghangatkan hati. Setelah menerima sumber rerun Dewa Suci, ia menatap api yang menari-nari dengan saksama, tak tahu harus berkata apa kepadaku. Waktu berlalu dengan cepat. Zhao Hao, Song Qian, dan yang lainnya sudah mabuk dan kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Sedangkan Li Qingyin dan Lin Muzhao, mereka berdua telah memesan kamar khusus di kediaman Pangeran Bu, tak jauh dari kamarku. Sore harinya, aku kembali mengunjungi ayah dan Paman Fu. Pertempuran yang terjadi siang itu sangat berkesan bagi mereka. Mereka bahkan belum mencapai alam raja manusia, tetapi mereka menyaksikan pertempuran antar orang suci. Sungguh menegangkan. Cahaya bulan bagaikan air, mengalir deras ke halaman. Aku duduk di paviliun di depan ruangan, dengan api samar dan tak terlihat di sekelilingku. Jejak-jejak Phoenix di tubuhku muncul satu persatu, jelas dan nyata. Aku bahkan bisa mendengar teriakan samar Phoenix itu bergema di telingaku. Berderit, terdengar suara engsel pintu berputar, dan pintu ruangan tak jauh dari sana terbuka. Li Qingyin berdiri di bawah sinar rembulan, pakaian putihnya lebih putih dari salju, dan matanya yang indah menatapku. Ia berjalan ke arahku selangkah demi selangkah bak peri, dengan cahaya suci di bawah kakinya. Ia tampak seperti peri yang baru saja datang ke dunia. Temperamen luar biasa seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki wanita di dunia ini. "Kamu di sini," kataku sambil tersenyum. Wajah cantiknya tiba-tiba memerah, dan dia berdiri di samping kolam, memandangi cahaya bulan yang bersinar di air, terdiam. Setelah saya berlatih teknik Phoenix selama 1 minggu, dia berkata lirih, "Kamu akhirnya menemukan jawabannya." "Apa yang kamu temukan?" "Metode Phoenix adalah metode terkuat bagi seorang semi-santo untuk melawan seorang santo." Dia tersenyum tipis. "Itu benar." Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali pertempuran siang itu. Setiap kali kami bertarung, api rerun Dewa Suci lawan akan selalu menyerbu tubuhku melalui setiap pori-pori, menyebabkan kerusakan yang tak terkira. Namun, tanda Phoenix dan metode Phoenix lah yang menyelamatkanku. Selama aku mengaktifkan metode Phoenix, kekuatan kelahiran kembali yang tak terbatas akan segera menghidupkan kembali bagian tubuhku yang terbakar oleh api rerun Dewa Suci. Siklus ini memungkinkan seorang kultivator semi-Saint untuk tetap teguh bahkan di bawah api rerun Dewa Suci. Setelah memikirkannya dengan saksama, saya merasa sedikit takut. Bertarung dengan seorang Saint, apalagi master seperti Ku Peng dan Huyan Qing, bahkan bertarung dengan Yu Sheng, sebenarnya sangat berbahaya. Jika bukan karena perlindungan tanda Phoenix, yang melarutkan lebih dari 70% api rerun Dewa Suci, saya khawatir saya sudah kalah sejak lama. Alasan mengapa Saint begitu kuat adalah, pertama, mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan jalan suci. Kedua, rerun dewa spiritual telah disempurnakan menjadi rerun dewa suci. Dan ketiga, api rerun dewa suci. Api suci yang meresap ini terlalu mematikan bagi para kultivator di bawah alam suci. Begitu api suci memasuki tubuh, efektivitas tempur akan sangat berkurang, dan kekalahan tentu saja tidak akan jauh. Dalam daftar semi orang suci, hanya ada segelintir orang yang dapat membasmi orang suci. Jika semua orang bisa membasmi seorang Saint, maka Saint itu tidak akan begitu menakutkan. Yang menakutkan adalah beberapa jenius di daftar semi-Saint berpikir mereka bisa membasmi seorang Saint, tetapi begitu mereka benar-benar bertarung melawan Saint, mereka kalah telak.
Kekuatan dahsyat api rerun Dewa Suci akan membuat mereka merasakan betapa mengerikannya alam suci itu. Secara umum, ada terlalu banyak orang yang ingin membasmi seorang Sein, tetapi terlalu sedikit yang mampu. Bahkan di antara 10 besar di daftar semi-Sein, tidak semua orang bisa membasmi Sein tingkat rendah. Terima kasih. Tiba-tiba dia berkata dengan lembut. Terima kasih untuk apa? Saya terkejut. Terima kasih telah dengan tulus mengajari King Yin metode Phoenix yang sempurna. Tanpa metode Phoenix, King Yin mungkin tidak akan mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Matanya yang indah bagaikan air, menatapku dalam-dalam. Kamu masih sangat sopan. Saya berhenti berlatih, berdiri, dan berjalan menghampirinya. Seperti dirinya, kami menatap cahaya jernih di kolam, dan berkata, teknik Phoenix sempurna, salah satu teknik tertinggi, bisakah ditukar dengan ucapan terima kasih? Dia sedikit mengernyit lalu apa yang kau inginkan? Aku meliriknya, tapi mata indahnya menyentuh hatiku. Aku terbatuk dan berkata, bagaimana kalau mengucapkan terima kasih yang nyata? Misalnya, tidak, wajah cantiknya memerah, lalu ia mengangguk sambil menatap tanah dan berkata, alasan guru memperlakukan King Yin begitu keras adalah karena beliau khawatir cinta duniawi akan memengaruhi hati Dao King Yin. Meskipun King Yin tidak setuju dengan pandangan guru, beliau juga percaya bahwa kita semua adalah kultivator. Bagaimana mungkin kita terobsesi dengan penampilan cantik dan kesenangan-kesenangan dangkal itu? Dia mengatakannya dengan sangat serius, seolah-olah dia benar-benar berpikir begitulah seharusnya. Aku menatapnya penuh arti dan berkata, tapi, aku tidak memintamu untuk berhamburan ke pelukanku. Itu hanya angan-anganmu. Yang ingin kukatakan tadi adalah, kau seharusnya tidak terlalu jauh dariku. Ah, wajah Li Qingyin memerah, dan ia segera menundukkan kepalanya. Ekspresi malunya membuat jantungnya berdebar kencang. Ia bergumam, jadi, apa yang ingin kau katakan? Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius, sekalipun kita benar-benar menjadi rekan Tao, aku tidak akan memintamu melakukan hal yang tidak senonoh padaku. Lagi pula, kau seorang suci. Tapi karena kita akan menjadi rekan Tao, kita harus mengubah cara kita menyapa satu sama lain. Kau tidak bisa begitu saja memanggilku kau setiap kali bertemu, atau memanggilku Tuan Bu atau semacamnya, kan? Dia lalu menatapku dengan wajah tersipu lalu kamu ingin King Yin memanggilmu apa? Panggil aku suami, kataku. Ah, matanya yang indah dipenuhi kebingungan dan keheranan, dan wajahnya semakin memerah. Ini terlalu tiba-tiba, sangat memalukan. Bagaimana kalau kita ganti nama? Oh, aku mundur untuk maju dan berkata, kalau begitu panggil aku sayang. Wajah Li Qingyin memerah, dipenuhi rasa malu yang tak terlukiskan, dan dia berkata, apakah aku benar-benar harus memanggilmu seperti itu? Ya, setidaknya kita harus saling memanggil seperti itu saat hanya kita berdua, kataku serius. Baiklah kalau begitu, King Yin bisa mencoba. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah bersiap sejenak, lalu mengangkat wajah cantiknya, menatapku dengan tenang, membuka bibirnya sedikit, dan berkata cium, cium. Tapi, saya masih tidak bisa mengatakannya keras-keras. Tepat ketika ia mengucapkan kata ketiga, cium, aku spontan memeluk pinggang rampingnya, menariknya ke dalam pelukanku, membungkuk, dan mencium bibirnya yang kemerahan. Tiba-tiba, perasaan lembut itu membuatku merasa sangat gembira. Li Qingyin sedikit meronta pada awalnya, tetapi kemudian ia tampak pasrah menerima takdirnya dan membiarkanku memintanya. Ia bahkan mulai merespons secara aktif. Lidahnya bereaksi dengan canggung, wajahnya semakin memerah, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar, hampir meleleh di pelukanku. Ciuman ini berlangsung selama 10 tarikan napas. Saat bibir kami berpisah, pipinya memerah karena malu. Ia menatapku dengan mata indahnya dan berkata dengan marah, kau curang. Kenapa kau tiba-tiba? Aku menjelaskan dengan serius, kamu baru saja mengucapkan kata sayang 3 kali. Kalau aku tidak bertindak sekarang, itu akan terlihat sangat tidak bijaksana. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu, pinggangnya yang ramping masih kupegang, mukanya memerah, tetapi dia tidak berjuang untuk keluar. Pada saat ini, terdengar desahan dari sebuah ruangan tak jauh dari sana. Ini semua hanya rutinitas. Sebuah suara terdengar dari ruangan lain. Pemahaman adik junior tentang merayu perempuan mungkin telah melampaui pemahamannya tentang ilmu pedang. Bahkan adik junior King Yin pun tak mampu menahannya. Suara ketiga terdengar Guru Bu adalah Guru Bu. Hebat. Ternyata banyak sekali orang yang mengamati dan mengamati dengan indera spiritualnya. Saya tak bisa berkata apa-apa. Wajah cantik Li Qingyin semakin memerah. Ia mengangkat tangannya dan menyapukannya, langsung membentuk penghalang prasasti. Kabut kacau mengembun di sekelilingnya, yang bahkan mata Dewa Pedang pun tak mampu menembusnya. Semua suara juga diredam agar tak ada yang mengintip atau mengupingnya. Aku tak kuasa menahan senyum, merasa seolah-olah telah diberi amnesti.
Aku mengangkatnya dari tanah dan berkata sambil tersenyum, istriku, bolehkah kita melakukan apapun yang kita mau sekarang? Wajah cantiknya memerah, lalu dia memukul dadaku pelan dengan tinjunya yang merah jambu dan berkata, kau, ini semua salahmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku bilang, waktu kita di Akademi Tianfeng, paman mertuaku mengawasimu dengan sangat ketat. Aku bahkan tidak berani memegang tanganmu, apalagi memelukmu, karena takut dia tiba-tiba akan melompat keluar dan mengirimku pulang sambil membawa pedang. Li Qingyin tertawa terbahak-bahak, ada apa ini? Bukankah beginilah seharusnya semua pasangan tahu di alam atas terhubung satu sama lain dari hati? Tapi aku cuma mau peluk kamu, kan? Tanyaku ragu. Apa benar hatiku tak cukup kuat hingga aku dibebani begitu banyak urusan duniawi? Tidak terlalu. Matanya yang indah tampak redup, dan ia menyandarkan wajahnya di bahuku sambil berkata, sebenarnya, Qingyin merasa semua orang seperti ini. Begitu perasaan itu muncul, sulit untuk mengendalikannya. Hatiku menghangat jadi, kamu setuju dengan ideku? Tidak terlalu. Dia mendongak ke arahku, pipinya memerah, dan dia berbisik malu-malu, di mana tanganmu? Aku segera melepaskan tanganku dari pantatnya. Jantungku berdegup kencang sekali sampai rasanya mau copot dari tenggorokanku. Aku menurunkan Li Qingyin dan berkata, maaf. Aku tidak menjaga hatiku. Aku tidak tahu kepalamu. Santo Tianfeng jarang mengumpat. Ia menatapku dengan wajah memerah dan berkata, sudah malam. Tidurlah lebih awal. Qingyin harus kembali ke gunung untuk dihukum besok. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak memasang penghalang itu supaya tidak ada seorang pun yang bisa melihat atau mendengarmu. Mengapa? Ini hanya akan membuat upaya kita untuk menyembunyikan sesuatu semakin kentara. Semua orang akan bertanya-tanya apa yang kita lakukan di dalam penghalang itu. Ah, wajahnya memerah, dipenuhi penyesalan kalau begitu, aku akan menghilangkan penghalang itu sekarang. Jangan, aku buru-buru menghentikannya, menggenggam tangannya, dan berkata, kamu setidaknya harus memikirkan aku dan kemudian menghilangkan penghalang itu. Mengapa? Matanya yang indah tampak redup. Buatlah sedikit lebih panjang untuk menunjukkan rasa hormat, kataku. Wajahnya dipenuhi kebingungan, dan baru setelah beberapa lusin napas kemudian ia tampak teringat sesuatu. Wajahnya tiba-tiba memerah. Pantas saja Ayao selalu memanggilmu Tuan Bu. Kau selalu saja menindasku. Tapi aku cuma ngebully kamu, kan? Kataku serius. Itu namanya kesetiaan. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Katanya sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, cium saja aku. Aku akan memberimu satu set teknik pembasmian cepat kanon pedang bijak Konfusianisme. Petik 2, Keesokan harinya, Li Qingyin meninggalkan rumah Pangeran Bu dan kembali ke akademi. Sepupu saya dan saya tinggal di kediaman Pangeran Bu selama beberapa hari untuk mengurus semua urusan. Kami bahkan mengirim pasukan kecil untuk membersihkan wilayah klan Yu dan menempatkan beberapa pasukan di sana. Pada hari ketiga, Tuan Fan mengirimkan pasokan pertama yang dihadiahkan oleh Pangeran. Sejumlah besar uang dan makanan diangkut ke kediaman Pangeran Bu, yang cukup bagi kami untuk merekrut tentara dalam waktu yang lama. Pada hari keempat, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan sepupunya dan kembali ke Akademi Bailu bersama Lin Muzhao. Gunung Bailu, sebuah gunung megah yang menjulang di antara pegunungan, dikelilingi oleh energi spiritual. Para murid Akademi bagaikan bintang yang menghiasinya, menambahkan banyak warna pada gunung kuno ini. Suasana Akademi yang familiar begitu terasa. Ketika saya dan Lin Muzhao mendaki gunung berdampingan, para murid melirik kami dengan kagum dan banyak orang menyapa kami. Halo, Suster Senior, Kepala Bu. Halo, Kakak Senior Bu. Suster Senior Sein akhirnya kembali ke gunung. Jelas, setelah pertempuran di Istana Pangeran Bu, rekorku membasmi 3 orang suci berturut-turut telah tersebar, dan aku benar-benar menakjubkan di alam atas. Meskipun aku tidak termasuk dalam daftar setengah orang suci, aku bisa membasmi orang suci. Selain itu, 2 bayangan jiwa pedangku dan seni pedang aturan waktu telah tersebar dengan sangat jelas. Saat ini, itu sudah penuh misteri dan telah menjadi keberadaan suci di benak para murid Akademi Bailu. Setelah memasuki Istana Rusa Putih, sebelum mereka pergi jauh, seorang penatua diaken pergi dalam awan debu dan memasuki gua pedang suci. Mu Zhao, Xiaoxuan, kemarilah juga. Suara guru terdengar dari dalam gua. Ketika Lin Muzhao dan saya melangkah masuk ke dalam gua, kami mendapati ketiga tetua akademi yang menyalakan api rerun dewa suci semuanya ada di sana. Beberapa dari mereka tampak familiar bagi saya, beberapa tidak. Mereka tampak hikmat. Di dasar gua, terdapat sesosok mayat. Ia adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seorang murid pelataran dalam, tetapi jubah putihnya hampir terkoyak oleh energi pedang. Ia meninggal dengan cara yang sangat tragis, dan hatinya hancur berkeping-keping.
Siapa ini? Saya terkejut. Seorang tetua berkata, Tang Keiji, murid peringkat ketiga Akademi Wentian, diperintahkan pergi ke Zuojiazuang untuk menyelidiki kasus pembasmian, tetapi dia terbasmi setengah hari yang lalu. Dia sedikit marah, dan api rerun Dewa Suci di sekitar tangan besinya berkobar. Dia berkata, siapa yang berani membasmi murid Akademi Rusa Putih di dalam Akademi? Mereka pasti sudah bosan hidup. Begitu kebenaran terungkap, mereka akan dihukum berat. Mata indah Master Sangguan Ziyi terbuka dan tertutup, memperlihatkan keagungan seni pedang tertinggi. Ia berkata, Zuojiazuang adalah salah satu pasar penting bagi Akademi Bailu untuk membeli perlengkapan. Berani membasmi seorang murid Akademi Bailu kita di Zuojiazuang sudah menantang otoritas kita di wilayah ini. Aku menduga ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Di Zhongzhou, berapa banyak kekuatan yang berani menantang Akademi Bailu? Mata Lin Muzhao seindah air saat ia berkata dengan tenang, pertama, Istana Yin yang telah dihancurkan oleh kita. Kedua, Paviliun Abadi adalah tersangka utama. Ketiga, Gedung 8 kehancuran selalu terlibat dalam urusan hitam dan putih, dan pasar di desa keluarga Zuo selalu membuat mereka iri. Namun, desa keluarga Zuo dikendalikan oleh Akademi, sehingga Gedung 8 kehancuran tidak berani menyerang desa keluarga Zuo secara terbuka. Kalaupun mereka melakukannya, mereka akan menggunakan orang lain untuk melakukannya. Sangguan Ziyi mengangguk. Analisis itu masuk akal, tapi tidak bisa dijadikan bukti. Tetua Wang, kirim seorang tetua patroli luar ke Zuojiazuang untuk mencari tahu kebenarannya. Mu Zhao dan Xiao Xuan, kalian berdua juga harus pergi ke Zuojiazuang. Aku tidak akan pergi sendiri, karena aku bisa dengan mudah membuat musuh waspada. Ya, Guru, saya mengerutkan kening. Saya pernah mendengar tentang Zuojiazuang dan itu sangat misterius. Berangkat segera. Zuojiazuang terletak lebih dari 322 km di sebelah timur Akademi Bailu. Dengan desiran Swiss, kabut yang kacau memenuhi ruangan. Lin Muzhao dan saya menerobos batas dan berdiri di tengah angin dengan pakaian para murid Istana Suci. Memandang ke kejauhan, tampaklah dataran luas di antara pegunungan, yang diselimuti hutan lebat. Sebuah sungai yang berkelok-kelok mengalir di dataran tersebut, dan tepat di tepi sungai terdapat sebuah desa yang membentang puluhan kilometer, yang merupakan Zuojiazuang yang legendaris. Saat itu, kabut tipis menyelimuti langit Zuojiazuang. Di jalan utara selatan, barisan kereta kuda berlalu lalang, termasuk kereta pengangkut makanan dan beberapa kereta tambang yang mengangkut batu-batu besar. Akademi Bailu memperbaiki beberapa rumah dan gua setiap tahun, dan hampir semua batu yang digunakan berasal dari Zuojiazuang. Selain itu, tidak hanya Akademi Bailu, tetapi beberapa kota di sekitarnya juga membeli persediaan dari Zuojiazuang, menjadikan tempat ini sangat makmur dan menjadi pasar yang terdiri dari kamar dagang, karavan, dan pedagang. Kakak senior suci, kakak senior kepala, sebuah suara datang dari hutan lebat. Itu Dong Fangchen. Iya, Long Sun, dan dua tetua berdiri di tengah hutan yang jauh. Dong Fangchen mengerutkan kening dan berkata, kemarilah dan lihat. Lin Muzhao dan saya langsung menyelam. Di sebuah lahan terbuka di tengah hutan, pepohonan tua dan wisteria berserakan di mana-mana. Batu-batu besar dan tua berdiri tegak di tanah, ditumbuhi berbagai tanaman hijau. Dan tepat di bawah batu-batu besar itu, tergeletak sesosok mayat lain. Ia berpakaian hitam, dengan wajah yang sangat terdistorsi, pupil mata yang membesar, darah mengalir dari mulut dan hidung, dan seluruh tubuhnya membiru. Sepertinya ia mati karena keracunan. Siapa ini? Sepertinya familiar. Aku mengerutkan kening. Kakak, apakah kamu mengenalnya? Dong Fangchen tertegun. Seorang tetua dari akademi di dekat sana berkata, orang ini dari Sekte Darah Menetes. Logikanya, akademi dan Sekte Darah Menetes selalu menjaga jarak. Bagaimana mungkin Kepala Bu mengenal orang ini? Aku menurunkan tubuhku, telapak tanganku terbalut setitik energi suci, dan menggeledah kantong-kantong mayat. Dengan bunyi klak, sebuah token berwarna merah darah jatuh. Energi spiritual mengalir deras di atasnya, dan kata-kata besar Huang Fu terukir di atasnya. Itu memang token Sekte Darah Menetes. Aku segera berdiri dan melihat sekeliling, dan akhirnya mataku tertuju pada tumpukan batu. Batu ini hampir terbelah dua oleh pedang. Di samping batu itu tergeletak sebuah anak panah berlumuran darah. Busur ini bahkan merupakan senjata yang luar biasa. Ia mengambil busur silang dan sedikit memacu energi sucinya. Tiba-tiba, 800 pola spiritual muncul. Itu adalah harta karun yang hampir sama dengan senjata luar biasa 1000 roh. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang menginginkan senjata transendental berpola spiritual 800? Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya pembasmian itu bukan demi uang. Jelas itu murni pembasmian. Orang ini adalah Huang Futai. Aku berkata dengan yakin, salah satu dari 10 pembasmi bayaran teratas generasi muda Sekte Garis Darah. Kakak,
mengapa kamu begitu yakin bahwa dia adalah Huang Futai? Tanya Long Sun. Sederhana saja, dia pernah menyergapku dan hampir membasmiku. Tentu saja, aku ingat betul penampilannya. Melirik Huang Futai yang wajahnya terdistorsi di tanah, aku mengerutkan kening dan berkata, kupikir aku bisa membalas dendam sendiri, tapi aku tidak menyangka dia akan mati di sini. Lin Muzhao berkata, ada luka tembus di tubuh Tang Keiji. Mungkin itu akibat panah-panah ini. Huang Futai jago dalam serangan siluman, jadi dia pasti terlibat. Dong Fang Chen mengangguk. Kakak senior benar. Jenazah Tang Keiji ditemukan kurang dari 5 mil dari sini, dan waktu kematiannya juga sangat dekat. Tapi jika Huang Futai membasmi kakak senior Tang, mengapa dia juga mati di sini? Ini agak sulit dipercaya. Apakah ada orang lain yang menemukan jasad Huang Futai? Tanyaku. Tidak, kami memblokir energi di sini setelah menerima beritanya. Tidak ada orang lain yang bisa melihat tempat ini. Itu yang terbaik. Aku menoleh ke arah kedua tetua dan berkata, dua paman, tolong bawa jenazah Huang Futai kembali ke Akademi Bailu secara diam-diam dan bakarlah. Aku akan terus menyelidiki masalah ini. Apakah kamu yakin bisa menemukan pelakunya? Kamu bisa mencobanya. Baiklah, jika Anda membutuhkan kerja sama dari Akademi, silakan bertanya. Tak lama kemudian, kedua tetua, Dong Fang Chen dan Long Sun kembali ke Akademi, sementara Lin Muzhao menatapku dengan bingung dan berkata, adik laki-laki, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku menatap wajahnya yang cantik dan berkata dengan serius, kakak senior, orang-orang dari Sekte Darah Tetes tidak akan membasmi tanpa alasan. Mereka pasti punya kepentingan tertentu dalam membasmi Tang Keiji. Ayo kita berpisah. Kau kembali ke Akademi dan cari tahu siapa saja yang berinteraksi dengan Tang Keiji akhir-akhir ini dan hal-hal aneh apa yang telah dia lakukan. Jika kau menemukan sesuatu, segera beritahu aku menggunakan gelang transmisi suaramu. Aku akan menjelajahi desa Zuojia. Berhati-hatilah. Lin Muzhao tersenyum tipis, masih banyak orang yang ingin membasmimu. Kau pasti masuk dalam daftar buruan Sekte Darah, dan harganya pasti tinggi. Jangan khawatir, aku bukan lagi Bu Yixuan yang dulu. Bagaimana mungkin mereka membasmiku hanya karena mereka mau? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Bagus. Setelah menyaksikan Lin Muzhao terbang ke awan dengan sosok bak peri, saya menarik napas dalam-dalam dan mengamati medan di sekitarnya. Ada lebih dari satu jejak pertempuran. Jelas sekali bahwa Huang Futai menembakkan lebih dari 10 anak panah berturut-turut sebelum kematiannya. Bahkan pedangnya tertancap di pohon kuno, hingga ke gagangnya. Pedang itu berwarna biru tua dengan 100 pola spiritual. Meskipun tidak sehebat pedang tulang abadi, pedang itu juga merupakan senjata luar biasa tingkat terendah. Ia mengambil sarung pedang di sampingnya, menyarungkannya, memasukkannya ke dalam cincin tulang ruang angkasa, lalu berubah menjadi api yang berterbangan dan bergegas menuju Zuojia Zhuang. Setelah beberapa tarikan napas, ia sudah berada di Zuojia Zhuang. Saya mengenakan pakaian kepala istana rusa putih, yang sangat menarik perhatian. Begitu memasuki Zuojia Zhuang, saya langsung menarik perhatian. Namun, saya tidak peduli. Saya hanya berjalan-jalan di jalan dan akhirnya memilih kedai teh. Saya memesan sepoci teh, memandangi pemandangan jalan, dan menenangkan pikiran. Tiba-tiba, saya mendengar suara ramai orang mengobrol tentang berbagai topik. Dan aku hanya mendengarkan suara-suara yang aku butuhkan. Kudengar seorang murid Akademi Rusa Putih terbasmi beberapa jam yang lalu di hutan selatan. Cek-cek, ada yang berani membasmi murid dari pelataran dalam Akademi Rusa Putih di wilayah Akademi Rusa Putih. Konon murid itu masuk 10 besar di pelataran dalam. Kalau tidak, orang itu mungkin tidak akan datang untuk menyelidiki. Itu murid Istana Suci, pelan-pelan saja. Di arah lain, beberapa mil jauhnya, dua orang berbisik satu sama lain. Tang Keiji telah ditangani. Terima kasih kepada orang-orang dari Sekte Penghisap Darah yang telah bertindak. Kalau tidak, jika perbuatan mereka terbongkar, aku khawatir itu akan menjadi bencana. Masalah kolam mayat ini tidak boleh diketahui oleh orang-orang Akademi Rusa Putih. Benar sekali. Tapi apa kau yakin orang-orang dari Sekte Darah hanya membasmi demi uang dan tidak akan menyelidiki urusan kita? Jangan khawatir. Sekte Bloodline meminta 5 juta kristal roh untuk pesanan ini. Mereka meminta sebanyak itu untuk nyawa seorang murid pelataran dalam. Orang-orang di Sekte Bloodline benar-benar gila uang. Ayo pergi dan laporkan kembali pada Tuan Muda. Dalam sekejap, aku menghilang dari depan meja, tubuhku tenggelam dalam kabut yang kacau, dan dalam sekejap mata, aku muncul di belakang dua pria berpakaian ketat. Salah satunya tinggi, yang lain pendek, dan mereka memancarkan aura para master alam Yuanling, tetapi mustahil untuk membedakan kekuatan mana mereka berasal. Keduanya tampak sangat waspada, kecepatan mereka terkadang cepat, terkadang lambat, dan mereka sesekali menoleh ke belakang.
Aturan ilmu pedang spasial itu berirama. Aku selalu berada dalam kekacauan ruang, menyembunyikan tubuhku dan mengikuti dari dekat, menahan napas sepenuhnya agar mereka berdua tak bisa mendeteksi keberadaanku. Setelah berjalan ratusan kilometer jauhnya di pegunungan, sebuah gubuk reyot muncul di kejauhan. Kedua sosok itu menghilang ke dalam gubuk dalam sekejap mata. Sebagai gantinya, muncul dua pengawal besi Jue perunggu berbaju zirah dari Menara Delapan Kehancuran. Mereka meletakkan tangan di atas pedang dan menatap padang gurun yang luas dengan mata berbinar. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, orang-orang idiot ini benar-benar membuat keributan besar. Mendengus. Aku mengerutkan kening, dan tubuhku terbungkus gumpalan awan kacau saat memasuki teater. Lalu aku mengaktifkan prasasti pada jubah tembus pandang, dan tiba-tiba aku menjadi tak terlihat sepenuhnya. Serangkaian penghalang prasasti muncul di hadapanku, yang merupakan formasi prasasti tingkat menengah. Dia membuka mata Dewa Pedang, melarutkan prasasti satu demi satu, membuka pintu, dan melayang masuk. Seperti dugaanku, ada dunia tersembunyi di bawah rumah genteng itu. Sebuah jalan setapak batu mengarah lurus ke bawah, dan aroma samar yang aneh tercium di hidungku. Aku buru-buru menahan napas dan terbang ke bawah. Setelah melewati beberapa pilar raksasa, pemandangan di depanku mengejutkanku. Setidaknya puluhan penjaga besi menara Bahuang sedang menjaga sebuah kolam besar, dan di dalamnya terdapat mayat-mayat yang terbungkus kain linen. Sebagian besar mayat masih memiliki aura setengah suci, dan bahkan ada mayat yang memancarkan aura seorang suci. Itu mayat suci. Apa yang dilakukan Menara Bahuang dengan mayat suci itu? Pada saat ini, cahaya lembut terpancar dari gelang transmisi suara, dan sebuah suara datang dari Lin Muzhao adik muda, penyelidikanku telah membuahkan hasil. Aku baru saja menerima kabar bahwa seseorang menyelinap ke gunung di belakang akademi dan menggali mayat seorang senior tingkat Sein. Seseorang melihat bahwa Tang Keiji lah pelakunya, dan tak lama kemudian, Tang Keiji terbasmi. Kakak senior, kurasa aku telah menemukan jasad paman ini. Aku mengerutkan kening dan melanjutkan, itu orang-orang dari Menara Bahuang. Mereka punya banyak mayat setengah suci dan merendamnya di kolam berisi cairan. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Salah satunya mayat suci, jadi pasti mayat pamanku, kalau tidak ada yang salah. Jangan bertindak gegabah. Lin Muzhao berkata, mencuri jenazah orang suci adalah kejahatan yang tak termaafkan di alam atas. Karena Bahuang Lou berani melakukan ini, berarti pasti ada kepentingan yang lebih besar yang terlibat. Kau harus mengutamakan keselamatanmu sendiri. Jadi, kamu tidak menginginkan tubuh paman si lagi. Ketika seseorang meninggal, yang tersisa hanyalah cangkang. Guru berkata, mari kita bermain jangka panjang untuk menangkap ikan besar. Menara Bahuang ini selalu menjadi tempat yang berorientasi pada uang. Kita perlu mengungkap pembeli di balik ini. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Semua tindakan harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan Anda sendiri. Mengerti? Tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, mundur beberapa langkah, lalu mengeluarkan daun emas dari dunia daun ilahi. Setelah sedikit berevolusi, daun itu berubah menjadi daun mati. Aku langsung menempelkannya ke dinding, lalu memasuki dunia daun ilahi untuk menjelajahi dunia luar dengan lebih aman. Dunia daun ilahi dapat menyegel napasku sepenuhnya, dan bahkan para suci di luar sana pun mungkin takkan menyadari bahwa seseorang telah menyelinap ke sini. Setelah 2 hari 2 malam penuh, sekelompok orang akhirnya memasuki ruang tersembunyi di kolam mayat, disertai aura dingin. Ada 7 atau 8 orang, semuanya mengenakan jubah hitam. Orang-orang dari Menara Bahuang tampak sangat hormat, membungkuk berulang kali. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Tuan Muda Tang Jiuyuan datang sendiri. Mayat-mayat suci ini dijamin aman. Sang pemimpin mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Ia seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Terlepas dari sedikit aura jahat di wajahnya, ia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Matanya berwarna abu-abu kecoklatan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura suci yang samar. Seolah-olah ada api yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Ia sebenarnya seorang pemuda dan kuat yang telah menyalakan api rerun Dewa Suci. Aku tak kuasa menahan napas. Seseorang yang mampu menyalakan api rerun Dewa Suci di usia ini sungguh luar biasa. Tang Jiuyuan, nama yang asing. Di mana mayat suci itu? Tanya Tang Jiuyuan. Tepat di sana, sekelompok 8 pengawal besi Menara Desolate memimpin jalan menuju kolam mayat. Salah satu dari mereka menunjuk mayat guru akademi dan berkata, Tuan Muda, silakan lihat mayat suci ini. Apakah Anda puas? Mata Tang Jiuyuan berbinar tajam, memancarkan energi yang dahsyat. Setelah memeriksa mayat itu, ia berkata, mayat suci ini sudah tidak muda lagi dan tidak memenuhi kebudewaku. Jadi, bagaimana dengan mayat-mayat setengah suci ini? Tidak buruk, alisku berkerut saat mendengar ini, dan aku mengirim pesan suara kepada Lin Muzhao,
kakak senior, bantu aku mencari tahu siapa Tang Jiuyuan. Tak lama kemudian, Lin Muzhao menjawab, sudah kuperiksa. Tang Jiuyuan berasal dari klan penjinak mayat. Klan penjinak mayat adalah sekte kuno dari luar wilayah, bahkan lebih hina daripada klan Ibel Darah. Klan penjinak mayat adalah pengkhianat umat manusia, berkolusi dengan klan Ibel Darah dan melakukan segala macam kejahatan. Tang Jiuyuan ini telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan menyalakan api rerun Dewa Suci. Dia adalah seorang jenius yang hampir masuk ke daftar suci. Seperti yang diduga, klan pengendali mayat telah mengincar alam atas dan diam-diam berbisnis dengan Menara Delapan Kehancuran. Menara Delapan Kehancuran mengumpulkan mayat para semi-Saint dan Saint, lalu menjualnya kepada klan pengendali mayat, dan mengambil keuntungan darinya. Apa kamu yakin? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Suara Lin Muzhao bergetar karena marah orang menyebalkan dari Bahuang Lou itu. Beraninya mereka mencuri mayat pamanku dan menjualnya ke klan pengendali mayat. Kak, kira-kira aku bisa nggak ya mendapatkan kembali jenazah pamanku? Tanyaku. Jangan lakukan itu. Lin Muzhao berkata dengan tegas, Tang Jiuyuan terkenal di klan pengendali mayat sebagai petapa tiga mayat. Yang disebut petapa tiga mayat berarti dia bisa mengendalikan tiga mayat suci. Kekuatan tempur yang bisa dilepaskannya sungguh mengerikan. Kau sendirian, dan jika kau menyerang, kau bisa musnah. Tunggu sebentar, Tuan akan segera keluar dari pengasingan. Apakah sudah terlambat? Pasti akan tiba waktunya. Aku menunggu dengan tenang, tetapi beberapa saat kemudian, Tang Jiuyuan, yang awalnya sedang bernegosiasi dengan Menara Delapan Kehancuran, tiba-tiba memucat dan berteriak kepada orang-orang dari Menara Delapan Kehancuran, Santo Pedang Rusa Putih telah keluar dari pengasingan. Beraninya kalian, manusia-manusia terkutuk, mengkhianati klan pengendali mayatku. Tuan muda, kami tidak memilikinya. Sekelompok pengawal besi Menara Bahuang tercengang. Kamu masih berani membantah. Tang Jiuyuan meraung, mengangkat tangannya. Gumpalan api rerun Dewa Suci berkobar di antara kerumunan, membakar kelima pengawal besi Adipati Perak menjadi abu. Bahkan para pengawal besi ini, yang berada di alam spiritual agung dan alam spiritual asal, tak berdaya melawan. Salah satu tetua setengah suci yang lebih kuat meraung, Tang Jiuyuan, kau berani membasmi seseorang dari Menara Delapan Desolateku di Zhongsu. Apa kau gila? Mengapa aku tidak berani? Sebilah pedang panjang muncul di tangan Tang Jiuyuan dan menusukkannya ke depan. Dengan suara ham, roh pedang berwarna merah darah menyelimuti pedang panjang itu. Ia telah memasuki tahap awal penyatuan pedang dan hati. Jenius perkasa dari klan penjinak mayat ini bukan hanya seorang santo tiga mayat, tetapi juga seorang ahli ilmu pedang. Lelaki tua dari Menara Bahuang itu tak mampu menahan pedang itu. Ia berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal menangkisnya. Tubuhnya terbelah dua. Di bawah api rerun Dewa Suci, tubuhnya yang hancur terbakar menjadi abu dalam sekejap. Ambil mayat suci itu dan ayo pergi. Tang Jiuyuan mengeluarkan teriakan rendah, dan kekuatan aturan spasial menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dia hendak menerobos batas dan melarikan diri. Ini tidak baik. Pasti ada agen rahasia di Akademi Bailu, kalau tidak, Tang Jiuyuan tidak mungkin bisa menemukan guru begitu dia meninggalkan gunung. Pada titik ini, saya tidak punya waktu untuk tidak mengambil tindakan, jika tidak, saat guru tiba, anggota klan pengendali mayat yang kuat ini pasti sudah melarikan diri. Swiss, melangkah keluar dari dunia daun ilahi, kilatan cahaya muncul di antara alisnya dan ia mengambil daun emas itu. Pada saat yang sama, pedang tulang abadi terhunus, dan menebas Tang Jiuyuan dengan bayangan jiwa pedang. Energi suci meledak, mengguncang seluruh kolam mayat. Ketakutan, Tang Jiuyuan mengerutkan kening, dan saat ia menarik dan mengulurkan pedang panjangnya, gelombang niat pedang yang berkobar bergulung. Tiba-tiba, dua kondisi pikiran pedang yang sangat berbeda bertabrakan, dan tidak ada pemenangnya. Angin bertiup kencang, aku melangkah lebih dekat, sebuah pilar pedang melesat dari atas kepalaku, dan di ruang sempit itu, jurus 9 tekukan gunung dan sungai Kidong serta Wei yang meletus. Niat pedang itu menyebabkan aturan ruang runtuh satu demi satu, dan sarang bawah tanah menjadi gelap dan suram untuk sementara waktu. Tang Jiuyuan masih bisa melawan, tetapi anggota suku pengendali mayat kuat lainnya berbeda. Dalam gelombang energi pedang, 3 dari mereka melolong bersamaan dan tercabik-cabik. Yang lainnya juga mundur, terdampak oleh gelombang amukan 9 pedang yang tak tertandingi. Ilmu pedang yang sangat ganas dan mendominasi. Tatapan Tang Jiuyuan berubah dingin, dan ia mengayunkan pedangnya 3 kali untuk menetralkan seranganku. Di saat yang sama, ia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menggeram, lalu kenapa? Bisakah kau menahan serangan 3 mayat suci? Swiss, Swiss, Swiss. 3 sosok melesat keluar, dan api rerun Dewa Suci menyebar. Satu santo menggunakan tinju, satu santo menggunakan telapak tangan, dan satu santo lainnya adalah santo pedang. Dengan kilatan cahaya pedang,
ia melesatkan pedang yang sangat tajam. Sungguh hebat Santo Tiga Mayat, dia bahkan bisa mengendalikan mayat Santo Pedang. Saya sangat terkejut dan bahkan merasa sedikit menyesal karena tidak bertindak gegabah. Tang Jiuyuan ini sungguh mengerikan. Saat ini, seolah-olah 4 orang suci menyerang saya secara bersamaan, dan salah satunya adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Lonceng pedang segala sesuatu. Dengan siulan pelan, bayangan jiwa pedang kedua meledak, dan kekuatan pedang itu meningkat beberapa kali lipat. Pedang itu langsung membentangkan energi pedang melingkar di sekitarku, melarutkan kekuatan tinju dan telapak tangan kedua orang suci itu. Pada saat yang sama, pedang tulang abadi bergetar dan langsung meledakkan lukisan tombak emas abadi, yang bertabrakan dengan pedang misterius milik orang suci pedang dan saling menetralkan. Namun, pedang Tang Jiuyuan tak terbendung. Dengan Swiss, pedang itu menembus lonceng pedang segala hal, meninggalkan jejak darah di bahuku, dan api rerun dewa suci yang membara menyerbu tubuhku dengan ganas. Dia buru-buru mengaktifkan teknik Phoenix, tetapi kali ini kecepatan pemulihannya sangat lambat. Api rerun dewa suci Tang Jiuyuan tidak sederhana, dan juga mengandung racun mayat yang sangat yin. Metode Phoenix telah menemui musuh bebuyutannya. Racun mayat ini sangat kuat dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Tang Jiuyuan menyerang dengan pedang, sangat tajam, tatapannya semakin dingin. Siapa kamu? Alisku berkerut saat aku langsung melancarkan 4 serangan dengan pedang tulang abadi, menghancurkan serangan ketiga mayat suci dan Tang Jiuyuan. Aku mundur dengan sedikit malu dan berkata, lawan yang harus kau hadapi cepat atau lambat. Apakah kamu Bu Yixuan? Mata Tang Jiuyuan tiba-tiba berbinar, dan ia berkata, hahaha. Pantas saja dia bisa melawanku. Generasi muda umat manusia akhirnya melahirkan seseorang yang layak dikagumi. Namun, dia masih terlalu lemah. Di tengah lolongan pelan itu, ketiga mayat suci tampak menggila, terutama Santo Pedang. Pedangnya bersinar terang, melepaskan aliran 72 niat pedang yang tak terhentikan dan mustahil untuk dilawan. Apa dia mencoba membasmiku? Melangkah ke alam energi yang kacau, aku menarik napas dalam-dalam, dan waktu di sekitarku mulai mengalir mundur. Aku mengayunkan 3 pedang berturut-turut, masing-masing berisi hukum waktu yang kuat. Sang Santo Pedang terpaksa mundur, dan 2 mayat Santo lainnya bahkan terluka. Otot-otot di telapak tangan dan tinju mereka hancur, dan mereka tak mampu lagi menahan niat pedang misterius ini. Tang Jiuyuan menunggu dengan tenang hingga aku kehabisan jurus, lalu tiba-tiba menyerang. Pedang panjangnya berubah menjadi cahaya putih dan mendarat di pedang tulang abadi. Dengan bunyi klang, aku terdorong mundur dan terbentur dinding, lalu ia memukul dadaku dengan telapak tangan yang keras. Deng! Di tengah rasa sakit yang luar biasa tumpul dan parah, saya berbalik untuk menghindari telapak tangan kedua Tang Jiuyuan, menginjak awan, dan alam Qiankun dari pedang catur meraung, dan dalam sekejap mengembun menjadi ratusan serangan untuk membasmi Tang Jiuyuan. Namun, Tang Jiuyuan menanganinya dengan mudah, dan dengan bantuan 3 mayat suci, ia menyelesaikan krisis dengan sempurna. Namun, tatapan matanya saat menatapku penuh dengan niat membasmi, dan ia benar-benar memiliki niat membasmi. Pada saat ini, suatu kekuatan transenden menerobos batas dari jauh, dan sang guru akhirnya tiba. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tang Jiuyuan meraung pelan, dan aturan spasial di telapak tangannya meledak, melompat ke dalam kegelapan bersama ketiga mayat suci itu. Mereka lenyap dalam sekejap mata. Aku duduk diam di samping dinding yang hancur, menopang dadaku yang terluka, dan berlatih metode Phoenix untuk melarutkan racun mayat. Aku sama sekali tidak mampu menghentikan Tang Jiuyuan. Jika aku mencoba menghentikannya, racun mayat itu mungkin akan segera menyerang jantungku. Saat itu, sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi. Ledakan. Pintu masuk gua meledak, dan Sang Guan Ziyi, yang terbungkus kekuatan dahsyat pedang suci, turun ke kolam mayat. Melihat kemunculanku, ia bergegas turun, dengan lembut meletakkan telapak tangannya di bahuku, dan menggunakan kekuatan suci murni untuk membantuku menghilangkan racun mayat. Matanya yang indah menatap mayat suci di kolam mayat dan berkata, Xiaoxuan, kau baik-baik saja. Dipenuhi rasa frustrasi, aku berbisik, Guru, aku tidak sebanding dengan Tang Jiuyuan. Guru tahu. Matanya melembut saat ia berkata, tapi kau mengikuti jalan abadi para pendekar pedang yang saleh dari alam atas, sementara dia mengikuti jalan tak konvensional klan kuno pengendali mayat. Lagi pula, kau baru berada di tahap akhir semi-saint. Bertahan hidup dari konfrontasi dengannya saja sudah luar biasa. Terima kasih, Guru. Tak lama kemudian, Lin Muzhao dan sekelompok tetua dari akademi juga tiba. Mereka memandangi kolam mayat dan wajah mereka menjadi sangat serius. Adik laki-laki, Lin Muzhao datang dan mendukung saya. Sang guru berbalik, menatap semua orang dengan tenang, dan berkata, Menara 8 Desolate berkolusi dengan klan pengendali mayat dan berbisnis dengan cara-cara jahat tanah pengasingan. Ini sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan.
Lindungi kolam mayat ini dan laporkan kepada Tuan Kota Fan Qingyan dan Istana Kekaisaran. Ya, Guru. Fan Qingyan selalu ingin melemahkan kekuatan Menara Bahuang di Zhongshu. Bukti kuat ini setara dengan memberinya senjata tajam, yang cukup untuk memotong lengan kiri dan kanan Li Ping di Zhongshu. 5 hari kemudian, di Istana Bailu, Gua Santo Pedang. Lin Muzhao dan saya berdiri berdampingan di depan Sangguan Ziyi. Lin Muzhao melanjutkan, berita pencurian rahasia mayat suci oleh Bahuang Lou telah menyebar. Untuk mencegah situasi memanas, Li Ping memutuskan hubungan dan membasmi orang yang bertanggung jawab atas jalan Zhongshu Bahuang Lou. Namun, Tuan Kota Fan Qingyan memanfaatkan kesempatan ini untuk campur tangan dengan Kementerian Perang, menyegel lebih dari 100 properti Bahuang Lou di Zhongshu dan merebut kembali lebih dari 30 pasar yang mereka kuasai. Sangguan Ziyi mengangguk. Menara 8 kehancuran berakar kuat di alam atas, dan Li Ping bahkan seorang santo bergelar. Hampir mustahil untuk melenyapkan Menara 8 kehancuran sepenuhnya. Namun, mulai sekarang, kekuatan Menara 8 kehancuran di Zhongshu hampir bisa dianggap menurun. Penguasa kota Fan mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Akademi Rusa Putih atas usahanya. Xiao Xuan, kau telah berjasa besar. Tuan, Menara 8 Desolate hanyalah akar masalahnya, tetapi pelakunya belum ditemukan. Aku berkata dengan suara berat, orang yang membasmi Tang Keiji berasal dari Sekte Darah Tetes. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, atau lebih banyak lagi siswa dari akademi ini yang akan mati sia-sia di tangan para pembasmi Sekte Darah Tetes di masa depan. Jadi begitu, Sangguan Ziyi menatapku lembut dan tersenyum, tapi Sekte Darah Menetes milik Sekte Jahat di alam atas. Sekte ini selalu terang-terangan tidak pernah menyinggung sekte-sekte besar yang saleh. Karena itu, Tuan tidak bisa begitu saja menendang gerbang gunung Sekte Darah Menetes sendirian. Masalah ini masih perlu dipertimbangkan dengan saksama. Alam atas telah membentuk aturan-aturan tertentu sejak abad pertengahan. Meskipun Sekte Darah Menetes adalah anisasi pembasmi, sekte ini juga diakui oleh istana. Guru, saya punya saran. Menjelaskan, aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin menyusup ke Sekte Darah Menetes dan mencari tahu semuanya. Selama kita menemukan cukup bukti, kita bisa pergi ke Sekte Darah Menetes dan menghajarnya. Akademi Rusa Putih tidak perlu menelan amarah ini. Kita harus memberitahu orang-orang Sekte Darah Menetes bahwa meskipun mereka pembasmi bayaran, mereka yang membasmi orang dari Akademi Rusa Putih harus membayar harganya. Itu benar, mata indah Sangguan Ziyi berbinar, dan dia tersenyum, namun, menyusup ke Sekte Penghisap Darah terlalu berbahaya. Kau yakin? Pohon anggur ilahi mengajariku seni penyamaran. Aku tak hanya bisa mendapatkan kemiripan yang mencolok dalam bentuk dan penampilan tubuh, tapi aku juga bisa mengubah aura dan kekuatan darah orang yang ditiru, membuatnya persis seperti orang yang ditiru. Lin Muzhao sedikit mengernyit. Itu terlalu berisiko. Bagaimana mungkin seorang kepala istana suci yang terhormat sepertimu berani memasuki tempat berbahaya seperti itu? Anggap saja itu sebagai semacam pengalaman. Aku tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, kakak senior. Aku tahu batas kemampuanku. Sang guru berkata, Muzhao, tidak perlu menghentikannya. Masuk jauh ke dalam sarang harimau untuk membalaskan dendam para murid akademi adalah tugas yang seharusnya dilakukan oleh murid utama Istana Suci. Saya sangat senang Xiao Xuan berinisiatif mengusulkan hal ini. Tapi guru, itu terlalu berbahaya. Adakah yang tidak berbahaya di dunia ini? Sangguan Ziyi tertawa. Sebaliknya, kau terlalu mengkhawatirkan Xiao Xuan. Apakah kau, sebagai kakak perempuan, terlalu peduli pada adik laki-lakimu? Aku tidak akan ikut campur seperti yang dilakukan kakak perempuan Nanfeng. Tapi Muzhao, kau harus mengendalikan emosimu. Ingat, kau adalah orang suci, bukan murid perempuan di halaman dalam yang bisa menikmati asmara dan mengabaikan kultivasi mereka. Guru, Muzhao akan mengingat ajaran Anda. Lin Muzhao mengerutkan bibir merahnya, melirikku samar-samar, dan berkata, katakan padaku, kapan kau akan pergi? Aku akan mundur, jadi aku tidak bisa melihat atau mendengar apapun, dan aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, kakak senior. Hatiku menghangat, dan aku tersenyum, dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak peduli dengan orang suci biasa tingkat rendah. Pemimpin Sekte Penghisap Darah hanyalah orang suci tingkat menengah. Apa yang perlu ditakutkan? Benar sekali, silakan. Setelah berpamitan dengan guru dan kakak perempuannya, ia kembali ke gua dan mengambil surga gua Seng Yuan dari dinding batu gua. Setelah pengorbanan dan pemurnian berulang kali, ia akhirnya dapat menempatkannya di dunia Senyai. Dengan cara ini, bahkan jika ia pergi ke Sekte Darah Tetes sebagai penyamar, ia masih dapat berlatih di dunia Senyai dan tidak akan menyia-nyiakan kultivasinya. Di dalam gua, ia menggunakan teknik pengubah wujud untuk berubah menjadi wujud Huang Futai, bahkan mengubah tinggi, kerangka, dan auranya. Kemudian,
Ia mengenakan setelan hitam, dilengkapi busur dan pedang Huang Futai, dan terbang meninggalkan Akademi Bailu, terbungkus kabut, menuju Sekte Darah Menetes. Hingga senja, mereka terbang di atas daerah tandus. Pegunungan di semua sisi tampak gundul, tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Namun, di salah satu gunung, sebuah patung batu besar setinggi setidaknya 100 kaki berdiri di dalamnya. Patung itu tampak seperti asura ganas dari api penyucian. Orang-orang Sekte Darah mempraktikkan sihir darah dan percaya pada asura. Bahkan gerbang gunungnya pun begitu unik. Tepat di bawah patung Sura, sebuah tangga batu mengarah langsung ke kedalaman gunung. Cahaya redup memancar dari dalam. Ini adalah altar utama Sekte Darah Menetes. Disinilah aku menghabiskan 300 kristal darah untuk mencarinya. Di luar gerbang gunung, beberapa murid Sekte Darah Menetes sedang berpatroli. Swiss, tepat saat saya terbang turun, salah satu murid tertawa, "Saudara Huang Fu, akhirnya Anda kembali ke gunung. Anda menyelesaikan tugas besar, dan Anda benar-benar menghabiskan 5 hari di sana untuk bersenang-senang. Anda benar-benar tidak memikirkan sesama murid." Dia memiliki senyum jahat di wajahnya dan tidak terlihat seperti orang baik. Sekte Darah Tetes adalah sekte jahat yang haus darah dan kejam, serta sangat bernafsu. Wajar jika setiap pembasmi akan melampiaskan nafsunya secara berlebihan setelah menerima hadiah besar. Meskipun Huang Futai adalah salah satu dari 10 pembasmi teratas generasi muda Sekte Darah Tetes, ia tidak terkecuali dan tetap sama. Jadi, aku melengkungkan sudut mulutku dan memperlihatkan senyum yang sama. Aku akan mengajakmu ke sana lain kali. Masuklah ke gerbang gunung dan berjalanlah di jalan setapak pegunungan. Sepanjang jalan, para pengikut Sekte Darah Menetes terus menyapanya, yang menunjukkan bahwa status Huang Futai di Sekte Darah Menetes memang cukup tinggi, dan dia masih memiliki prestise sebagai salah satu dari 10 pembasmi teratas generasi muda. Tepat saat aku sedang mengamati sekeliling dengan tenang, sesosok kurus tiba-tiba mendekat. Ia mengenakan jubah murid luar Sekte Darah Tetes dan berwajah tajam. Ia maju dan berbisik, "Saudara Huang Fu, aku punya informasi yang kau cari." "Oh," aku mengerutkan kening, merendahkan suaraku, dan berkata, "Ceritakan padaku." Kakak senior Si Fang kembali 5 hari yang lalu dengan sekantong besar batu Sein Yuan. Dia pasti meraup untung besar dalam perjalanan ini. Konon, misi yang dia jalankan bahkan lebih berbahaya. Dia menyelesaikannya dengan sangat sempurna kali ini, dan dia pasti telah diakui oleh ketua sekte dan para tetua. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa setelah Si Han dipromosikan menjadi tetua, tahta Sein Ibel Darah akan diamankan oleh Si Fang. Sebelum datang ke sini, saya banyak meneliti dan mengetahui bahwa Si Han adalah putra tunggal Master Sekte Si Lingkong, dan Si Fang adalah keponakan Si Lingkong. Keduanya masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua di antara generasi muda Sekte Darah Tetes. Si Han bahkan lebih unggul sebagai putra suci Ibel Darah saat ini, dan merupakan jenius tingkat atas yang setara dengan gadis suci Ibel Darah Ling Yun di Sekte Darah Tetes. Tetapi pertanyaannya, siapakah orang ini yang berbicara kepada saya? Pikiranku terpacu, dan aku bertanya, apakah berita ini akurat? Tentu saja, kau bersumpah. Dia mengangkat 2 jarinya dan berkata, "Aku, Santu, bersumpah demi surga bahwa berita yang kusampaikan kepada kakak senior Huang Fu sepenuhnya benar, kalau tidak, aku akan menderita 99 kesengsaraan guntur dan mati." Aku menamparkan dahinya langsung. Menderita kesengsaraan guntur adalah hal yang biasa dialami orang suci. Mengapa orang biasa dari alam Xing Yu sepertimu harus menderita kesengsaraan guntur? Santu menyentuh kepalanya dan tersenyum canggung. "Saudaraku, aku sudah menemukan informasi yang kubutuhkan. Aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Saudaraku, kau telah menyelesaikan urusan besar kali ini. Bukankah sudah waktunya untuk..." Aku mengangguk, mengeluarkan sekantong kristal darah, dan melemparkannya kepadanya. Santu langsung gembira. "Terima kasih banyak, kakak senior. Jika ada pertanyaan lagi, silakan beritahu aku. Aku akan melayanimu tanpa keluhan." "Teruskan." "Ya, koma." Tepat ketika aku sudah sampai di tengah gunung, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, disertai cahaya tajam pedang. Tiba-tiba aku mundur setengah langkah, energi suciku melonjak, tapi aku tidak menggunakan aturan ilmu pedang. Aku hanya tiba-tiba membuka jari-jariku dan menjepit pedang yang menyerang dari kegelapan dengan bunyi klang. Bilah pedang itu tersangkut dan tidak bisa bergerak. Orang yang memegang gagang di ujung lainnya adalah seorang gadis bergaun hitam. Ia sangat cantik dan bertubuh proporsional, tetapi ada sedikit permusuhan di wajahnya. Dia tiba-tiba menarik pedangnya dan berkata dengan dingin, "Huang Futai, akhirnya kau memutuskan untuk kembali ke sekte. Kukira kau mati di luar." Hatiku mencelos. Perjalanan ini sebenarnya untuk mencari tahu mengapa Huang Futai meninggal di luar dan siapa yang membasmi murid-murid Akademi Rusa Putih. Jadi aku berkata, mana mungkin aku mati di luar. Tapi kau menyerangku begitu keras.
Kalau aku tidak menghindar tepat waktu, bukankah aku akan mati di bawah pedangmu? Dia cemberut dan tersenyum kalau kamu nggak punya kemampuan, kamu akan mati. Bukankah ini takdir alam? Seperti yang diharapkan dari sekte jahat, mereka berbicara begitu lugas. Tapi pertanyaannya, siapakah wanita ini? Pada saat itu, beberapa murid muda berjalan lewat dan memberi hormat dengan hormat salam kepada Yang Mulia Sang Santa. Apakah wanita ini adalah Santo Setan Darah Ling Yun? Ling Yun juga masuk dalam daftar wanita cantik dari alam atas yang disusun oleh Dong Fang Yusu, peringkat ke-107. Peringkatnya tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Singkatnya, ia memang wanita cantik yang memukau. Namun, apa sebenarnya hubungan antara Ling Yun dan Huang Futai? Mereka tampak agak bermusuhan, tetapi juga agak tidak biasa, yang cukup memusingkan. Huang Futai, menurut aturan sekte, kamu terlambat 2 hari. Ling Yun berkata dengan tenang, dengan sedikit cibiran di matanya guru memerintahkan saya untuk menunggu Anda di sini. Setelah Anda kembali ke gunung, saya akan membawa Anda langsung ke aula refleksi selama 3 hari untuk introspeksi yang ketat. Anda baru boleh bertemu guru setelah 3 hari. Ayo pergi. Aku mengerutkan kening kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Mendengus, Ling Yun menyimpan pedangnya dan berjalan di depan dengan anggun, seluruh tubuhnya dipenuhi aura dingin. Aula si Guo terletak jauh di dalam sekte tersebut. Cahaya redup muncul dari dinding gua di kejauhan. Begitu melangkah masuk ke aula si Guo, saya langsung terpana. Ada 4 patung yang diabadikan di aula si Guo, semuanya adalah patung Sura. Salah satunya berambut putih dan bermata pucat, tampak sangat hidup, persis seperti saya ketika berubah menjadi Sura putih. 3 lainnya, yang satu sangat mirip Sura hitam, dan 2 lainnya adalah Sura merah dan Sura hijau. Mereka penuh permusuhan, seolah-olah mereka akan berubah menjadi makhluk hidup kapan saja dan menghancurkan dunia yang damai ini. Tiba-tiba, Ling Yun, yang berjalan di depanku, meraih tanganku dan menekanku ke dinding batu. Bibirnya yang merah menyala menekan bibirku, dan tubuhnya menekan erat ke dalam pelukanku, sambil terus berkata, orang menyebalkan, kau sudah lama tidak kembali. Aku sangat marah. Saya benar-benar tercengang. Hebat sekali, Huang Futai. Kau bahkan berhasil menangkap Saint Ibel darah Ling Yun. Luar biasa. Wow, aku mendorong Ling Yun pelan-pelan dengan telapak tanganku dan menarik napas dalam-dalam yang mulia. Anda tidak boleh lancang di aula pertobatan. Matanya yang indah berubah tajam Huang Futai, kau berani menolakku. 960.